Dia adalah jenius terkuat dari keluarga paling berkuasa di usia baru 15 tahun, menembus ranah pendekar besar bela diri dan bergabung dalam jajaran ahli papan atas di seluruh negeri. Namun di hari saat ia seharusnya menembus peringkat leluhur bela diri, tragedi melanda. Kecelakaan mobil yang tiba-tiba memutarbalikkan seluruh hidupnya. Karena itu, jiwanya hancur berkeping-keping dan ia kehilangan seluruh kekuatannya. Tapi bukan itu saja. Meski ia berhasil bertahan hidup, takdirnya menjadi lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Otaknya menderita kerusakan parah, menjadikannya si bodoh, dan ia telah menjalani hidup yang penuh hinaan dan penderitaan selama 5 tahun terakhir. Dan di hari ini, semua orang berkumpul di kediaman keluarga Ye, datang bersama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada 6 putra keluarga Ye yang tersisa, yang tewas setelah disergap oleh kekuatan tak dikenal dan dibantai dengan kejam. Di bagian belakang, jenderal mereka yang paling terpercaya, pria bernama Jenderal Ning Yu, meminta maaf kepada kepala keluarga atas kegagalan karena mereka kurang bersiap menghadapi penyergapan dan tidak mampu melindungi siapapun. Namun tetua Ye meyakinkan pria itu bahwa ia tidak menyalahkan siapapun atas semua ini. Lagi pula, saat para pria keluarga Ye melangkah ke medan perang ini, takdir mereka sudah ditentukan. Sebaliknya, ia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal memahami satu kenyataan kejam, bahwa bahaya medan perang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengkhianatan manusia. Saat itu juga, sebuah boneka jatuh di samping kakinya, menarik perhatiannya. Dan saat menunduk, ia melihat jenius mereka jatuh tersungkur di depan semua orang yang hadir. Namun sedikit yang mereka tahu bahwa tindakan kecil yang terlihat konyol ini adalah hal yang akan memutarbalikkan takdir seluruh keluarga Ye dan menyulut jalan balas dendam bagi saudara-saudaranya yang telah gugur. Karena liontin yang ia kenakan di lehernya bukanlah benda biasa, melainkan benda yang baru saja retak itu berisi kesadaran dari putra bungsu keluarga Ye. Ternyata, di hari kecelakaannya, saat Ye Fan hampir kehilangan seluruh kepingan jiwanya, ia menggunakan sisa kekuatannya untuk menyegel sebagian besar kepingan itu di dalam liontin ini. Dan itulah alasan mengapa tidak ada dokter yang mampu menyembuhkan kondisinya, karena sebagian besar kepingan jiwanya tersegel di dalam benda itu. Namun ada hikmah di balik semua ini. Selama 5 tahun yang panjang terjebak di dalam liontin itu, Ye terus-menerus berkultivasi dan mengasah dirinya tanpa ada yang menghalangi jalannya. Dan berkat itu, ia berhasil mencapai peringkat leluhur bela diri dan kini lebih kuat dari sebelumnya. Kembali ke masa kini, saat ingatan mulai membanjirinya, mata Ye Fan bergetar dalam kengerian, menyadari ia sedang berdiri di pemakaman ke-6 kakak laki-lakinya, dan ia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Namun itu tidak masalah, karena sekarang, dengan ingatannya yang telah pulih, ia bersumpah untuk membalaskan dendam mereka semua dan menyeret mereka yang bertanggung jawab ke permukaan serta membuat mereka membayar kejahatan mereka dengan darah. Saat semua itu melintas di kepalanya, seorang tamu tak terduga datang menuju kediaman keluarga Ye, putri tertua dari keluarga Xuan, kekasih masa kecilnya sekaligus tunangannya, dan bersamanya seorang pria bernama Xuan Zhengguo, paman Xuan Yuefei dari cabang kedua keluarga mereka. Dan alasan pria itu datang ke tempat ini bukan untuk memberikan penghormatan kepada almarhum, melainkan untuk memutuskan pertunangan antara Xuan, Yuefei, dan Ye Fan. Saat kata-kata itu sampai ke telinga kakek Ye, amarah dan keputusasaan yang tak berdaya membanjiri hatinya, menghancurkan sisa harapan terakhirnya untuk membangkitkan kembali keluarga Ye. Karena itu, ia ambruk sambil memuntahkan darah dan pahlawan kita yang bereaksi cepat berhasil menangkapnya tepat waktu. Namun karena masih terlalu dini untuk mengungkap bahwa ia telah sadar kembali, anak itu tetap berpura-pura bodoh seperti biasanya. Bertanya kepada gadis itu dengan ekspresi polos yang bingung tentang apa semua ini, dan apakah dia benar-benar tidak berencana menjadi istrinya lagi. Bahkan kakek Ye ingin tahu alasannya, karena gadis ini tidak pernah meninggalkan anak itu bahkan setelah kecelakaannya. Dan ia tahu gadis itu bukan orang seperti itu, lalu bertanya apakah dia dipaksa melakukan ini. Gadis itu mencoba menjelaskan alasannya kepada semua orang, tapi rubah sialan yang berdiri di sampingnya memotong ucapannya dan mengingatkan lelaki tua itu bahwa keluarga Ye miliknya telah kehilangan semua kekuatannya dan sekarang hanya memiliki seorang idiot untuk ditawarkan. Berbeda dengan 5 tahun lalu, saat mereka berdiri di puncak tertinggi seluruh kota, keluarga Ye kini hanyalah cangkang yang hancur. Jadi, tentu saja, mereka tidak berniat menghancurkan masa depan putri sulung keluarga Xuan yang berharga dengan menikahkannya ke rumah tangga yang jatuh, yang hanya bisa mempersembahkan seorang idiot sebagai calon menantu masa depannya. Kakek Ye tidak senang mendengar kata-kata itu, tapi ia bersyukur bisa melihat wajah asli keluarga Xuan sebelum menerima putri mereka sebagai menantunya. Bahkan gadis itu sendiri, dengan suara gemetar, memberitahu anak itu bahwa mereka tidak bisa menikah lagi.
Dan anak yang terkejut itu bertanya alasannya. Tapi sebelum dia bisa menjawab, suara lain memotong suasana, menyatakan bahwa jika dia tidak mau menikahinya, maka mereka yang akan melakukannya. Berbalik ke arah suara tersebut, semua orang melihat dua wanita yang sangat cantik berjalan masuk ke tempat itu, yang dikenali semua orang sebagai tunangan dari dua putra keluarga Ye yang telah meninggal, dan kakak ipar pahlawan kita. Dan yang lebih hebat lagi, kedua wanita cantik ini bukan hanya modal tampang dan fisik yang menawan, tapi mereka adalah penguasa mutlak di seluruh kota. Yang satu dikenal sebagai Valkyrie Bintang 3, dan yang lainnya, kepala industri farmasi Southwest. Dan kedua bidadari itu membawa anak itu ke dalam pelukan mereka yang hangat dan lembut, menyatakan kepada semua orang bahwa mereka, bersama dengan kakak-kakak ipar keluarga Ye lainnya, bersedia menikahi Ye Fan dan membantu keluarga Ye melestarikan garis keturunannya. Si rubah tua dan Xuan Yufei keduanya ternganga saat mendengar kata-kata itu keluar dari mulut mereka. Bahkan orang-orang yang berkumpul di tempat itu terdiam 1000 bahasa melihat kedua wanita ini rela maju untuk menikahi orang yang cacat mental hanya demi membantu keluarga Ye di masa tersulit mereka. Namun di sisi lain, si rubah licik mulai mengejek kedua wanita itu karena membuat keputusan konyol dan membuang masa depan mereka, karena tidak mungkin para pembunuh yang melakukan ini pada keluarga ini akan tinggal diam dan mungkin akan mengincar nyawa mereka juga, dan keduanya akan segera menjadi janda. Tapi si pemberani memberitahu pria itu bahwa itu adalah urusan internal keluarga mereka, jadi itu bukan urusannya, dan memintanya untuk pergi. Adapun pahlawan kita, ia tahu apa yang dikatakan rubah licik itu benar, karena dengan berdiri di sampingnya, kedua wanita ini juga menjadikan diri mereka target orang-orang itu. Terlebih lagi, jika berita tentang dia yang memulihkan ingatan dan kekuatannya tersebar, ada kemungkinan besar orang-orang itu akan meluncurkan serangan habis-habisan terhadap keluarga Ye, sesuatu yang benar-benar tidak bisa ia biarkan saat ini. Jadi memutuskan untuk merahasiakannya untuk saat ini, ia terus bertingkah seperti orang bodoh dan memeluk gadis itu, berterima kasih padanya karena setuju menjadi temannya mulai sekarang. Berbalik ke arah lelaki tua yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, gadis itu meyakinkan bahwa mereka akan melakukan segala daya mereka untuk memastikan keluarga Ye tidak runtuh dan meminta lelaki itu menyerahkan sisanya kepada mereka. Lelaki tua itu bahkan tidak tahu bagaimana ia harus berterima kasih kepada mereka berdua karena tidak meninggalkannya di saat seperti ini. Adapun gadis itu, ia berbalik ke arah kedua orang bodoh itu sekali lagi dan menggunakan otoritasnya sebagai istri Ye Fan. Ia menyatakan bahwa pertunangan antara keluarga Ye dan keluarga Xuan telah resmi diputus, jadi keduanya bebas pergi sekarang. Dan gadis itu, yang aku masih tidak tahu apakah dia korban atau hanya mengikuti saja, hanya meminta maaf kepada semua orang dan bersiap untuk 75K pergi. Namun pahlawan kita, di sisi lain, tidak merasa menyesal sedikit pun, karena orang-orang itu meninggalkan keluarganya di saat mereka membutuhkannya dan bersumpah bahwa ia akan melakukan segala daya untuk 075K, mengembalikan keluarganya ke puncak kejayaannya sekali lagi. Dan, tentu saja, langkah pertama untuk 075K memulihkan keluarga Ye adalah menghasilkan keturunan baru untuk 075K, menjaga garis keturunan tetap hidup, dan kedua wanita di depannya jelas sangat termotivasi untuk 075K melihat rencana itu berhasil. Mereka memberitahu Ye Fan bahwa dia harus mulai membangun stamina mulai sekarang. Karena setelah mereka berdua, 5 saudari lainnya akan bergiliran menemaninya di tempat tidur mulai bulan depan. Jadwal yang ketat rupanya. Dan anak itu, yang benar-benar mulai menyesali setiap keputusan yang membawanya ke momen ini, mencoba memberitahu mereka bahwa dia tidak lagi mengalami kerusakan otak. Sayangnya, kata-katanya sama sekali tidak didengar. Kedua wanita itu sudah membulatkan tekad, dan pada akhirnya, pria malang itu benar-benar hancur di bawah antusiasme mereka yang tak henti-hentinya, baik secara mental maupun fisik. Pindah ke bagian lain kota, di mana seseorang melaporkan kepada pria bernama Tetua Zhang tentang pemakaman keluarga Ye, dan mereka tidak melihat sesuatu yang aneh pada Ye Fan. Anak itu masih tampak hancur seperti sebelumnya. Namun, ia juga melaporkan bahwa ketujuh kakak ipar keluarga Ye telah mengumumkan secara terbuka niat mereka untuk menikahi anak itu dan bertanya apa perintahnya. Bajingan sialan di depannya memerintahkan pria itu untuk mengirim pembunuh yang sama yang mereka gunakan terhadap Ye Fan 5 tahun lalu untuk menghabisi salah satu wanita tersebut demi menakut-nakuti yang lain agar tidak mendekati keluarga itu. Sedangkan untuk si bodoh itu sendiri, ia tidak keberatan membiarkannya menjalani hidup yang menyedihkan, asalkan ia tetap seperti itu. Tapi jika dia melakukan gerakan yang tidak biasa, mereka harus segera bertindak dan menghabisinya tanpa ragu. Kembali ke beberapa jam sebelumnya, saat pemakaman berakhir dan semua tamu perlahan meninggalkan kediaman Ye, kakek memanggil kedua wanita itu, berterima kasih atas semua yang mereka lakukan di sana, demi menjaga nama baik keluarga,
dan memberitahu mereka bahwa mereka boleh pergi sekarang karena ia tidak ingin mereka membuang segalanya dengan menikahi cucunya. Namun gadis yang namanya masih belum kita ketahui ini, jadi aku akan memanggilnya waifu nomor 1, memberitahu lelaki tua itu bahwa mereka bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang mereka ucapkan di sana dan tidak akan meninggalkan keluarga Y di saat dibutuhkan. Tapi lelaki tua itu tahu betul apa yang mungkin terjadi pada mereka jika mereka mengikuti ini, mencoba memberitahu gadis itu Unte 075K, mempertimbangkannya kembali, tapi waifu nomor 1 sudah membulatkan tekad dan menjawab bahwa keputusan mereka sudah final. Mulai sekarang, mereka bertujuh masing-masing akan bergiliran menemani Ye-fan setiap bulan. Lagi pula, mereka butuh banyak keturunan Unt 075K keluarga Y guna membalaskan dendam semua orang. Dan anak kita mendengarkan kata-kata para wanita itu, menyadari bahwa mereka tidak hanya mengatakan hal-hal itu sebelumnya, hanya untuk 075K melindungi reputasi keluarga, mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Ditambah lagi, 7 istri masing-masing selama 1 bulan dalam setahun adalah pemikiran yang mengerikan. Saat ia sedang berkhayal tentang itu, waifu menyadari sesuatu yang aneh pada tubuhnya dan bertanya apakah auranya baru saja berfluktuasi. Dan si bodoh itu menyadari dia keceplosan, segera kembali ke sikap konyolnya, dan wanita malang itu mengira itu pasti hanya imajinasinya saja. Namun sambil menangkup wajahnya di antara kedua tangannya, ia memberitahu anak itu bahwa ada satu hal yang harus ia ingat. Dia pernah menjadi jenius nomor 1 di Grand She yang berdiri di puncak, dan dia yakin dia bisa melakukannya lagi. Itulah alasan mengapa mereka bertujuh memilih Unte 075K menikahinya dan berjanji Unte 075K mengikutinya selama sisa hidup mereka, dan dengan air mata di matanya, ia mempertegas satu hal. Jika dia pernah berani mengecewakan salah satu dari mereka, dia akan memburunya sampai ke ujung dunia dan mengakhirinya dengan pedangnya sendiri. Mendengar kata-kata itu, anak kita akhirnya mengerti betapa besarnya pengorbanan wanita-wanita ini dengan menikahinya. Bahkan keluarga mereka sendiri akan meremehkan mereka, dan mereka akan dihakimi oleh seluruh dunia, sesuatu yang membutuhkan tekad dan keberanian yang luar biasa. Saat itulah ia mendengar para wanita itu memohon padanya Unt 075K bangkit demi melindungi keluarga Y bersama mereka bertujuh dan membalaskan dendam semua orang yang telah hilang. Mendengar itu hanya menambah tekad pahlawan kita untuk menuntaskan balas dendam itu hingga akhir. Saat itu, waifu nomor 2 melangkah maju, mengingatkan gadis itu bahwa anak itu masih memulihkan ingatannya. Jadi mereka tidak bisa membebankan tanggung jawab sebesar itu padanya seperti ini. Tapi waifu nomor 1 menjawab untuk tidak khawatir tentang itu, karena dia sudah menghubungi mendiang Xianji yang akan datang untuk mengobati anak itu segera, sesuatu yang mengejutkan bahkan lelaki tua itu. Karena orang ini dikenal sebagai santo medis, dan ia yakin jika orang itu turun tangan, cucunya mungkin akhirnya punya kesempatan untuk pulih. Sementara itu, pahlawan kita yang sedang memperhatikan lelaki tua malang itu tahu bahwa sang kakek sendiri berada dalam kondisi yang sangat buruk. Terlebih lagi, kakek telah menderita hantaman demi hantaman, dan jika ini terus berlanjut, kondisinya hanya akan memburuk. Tapi jika santo medis itu datang ke rumah mereka untuk mengobatinya, ia bisa menggunakan kesempatan itu untuk membantu lelaki tua itu juga. Berpikir demikian, ia mulai merayakannya, mengatakan ingin diobati, tapi waifu nomor 1 menyadarinya lagi adanya fluktuasi pada aura anak itu. Tapi sebelum dia sempat menanyakannya, waifu nomor 2 melompat ke arah anak itu dan memperlakukannya seperti anak kecil. Dia meyakinkannya untuk tidak khawatir tentang apapun dan menyerahkan segalanya kepada mereka. Saat itulah tiba-tiba dia terdorong ke arah anak itu. Kontak yang tak terduga itu mengejutkan mereka berdua, terutama si wanita, karena dia berakhir sangat dekat dengan senjata anak itu yang membuatnya benar-benar tersipu malu. Adapun yang bertanggung jawab, dia masih tersenyum saat memberikan izin padanya untuk memiliki anak itu sendirian di bulan pertama dan menyuruh mereka berdua memastikan mereka melakukan tugas dengan baik. Adapun pahlawan kita, yang baru saja ditingkatkan statusnya dari seorang jenius menjadi mesin pembiak penuh, ia bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Saat itu juga, sebuah tinju mendarat di dadanya. Berbalik, ia melihat lelaki tua yang geram itu, mempertegas bahwa ia tidak peduli apakah otaknya yang kacau itu diperbaiki atau tidak. Dia harus memperlakukan gadis-gadis ini dengan baik, jika tidak, kakek sendiri yang akan memastikan dia menyesalinya. Dan anak itu dengan ekspresi penuh tekad menjawab bahwa ketujuh wanita ini sekarang adalah istrinya dan berjanji bahwa ia akan melakukan segala daya untuk memastikan tidak ada bahaya yang menimpa mereka. Saat itu, istri kedua yang merasa canggung dengan seluruh pembicaraan itu menyarankan agar mereka semua kembali ke kediaman karena hari sudah larut.
Dia juga memberitahu semua orang tentang perjamuan bisnis yang sangat penting malam ini yang harus dia hadiri, yang dipandu oleh seseorang bernama Zhao Tianlong, dan dia berencana membawa pahlawan kita bersamanya. Namun di sisi lain, pahlawan kita, saat mendengar nama itu, mulai mengingat kembali insiden 5 tahun lalu yang menyebabkan semua ini terjadi. Karena pada hari itu, tepat sebelum dia hampir kehilangan kesadaran, dia melihat pria di balik kemudi mobil yang menabraknya, dan menyadari ada bekas luka besar di wajah pria itu. Dan hari ini, saat pemakaman, dia melihat seorang pria dengan bekas luka yang sama persis berdiri di belakang si Zhao Tianlong ini. Dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah keluarga Zhao juga ikut campur dalam semua ini. Dan jika benar, dia harus menghadiri perjamuan ini untuk 075K mengumpulkan lebih banyak informasi. Berpindah ke bagian luar kediaman Xuan. Di dalam, Xuan Yufei sedang duduk di tempat tidurnya, mengenang insiden sepanjang hari itu, sementara pamannya yang licik seperti rubah berteriak menyuruhnya segera bersiap karena mereka akan pergi ke perjamuan itu. Namun gadis itu, yang mentalnya masih belum pulih, memberitahu pria itu bahwa dia tidak sedang dalam suasana hati yang baik, dan itu membuat si rubah semakin marah karena dia tahu Yufei masih memikirkan Ye Fan. Dia mengingatkan gadis itu bahwa seluruh keluarga Ye sudah tamat, dan para wanita yang mengaku akan menikahi Ye Fan itu mungkin hanya omong kosong untuk menjaga harga diri, jadi Yufei harus berhenti memikirkannya. Gadis itu, yang terganggu oleh teriakan pamannya yang terus-menerus, mulai mendorongnya keluar kamar, setuju untuk melakukan apa yang dia katakan asalkan dia berhenti berteriak padanya. Dan sebelum pergi, pria itu mengingatkan si gadis bahwa dia perlu mengenakan pakaian yang bagus untuk perjamuan itu karena banyak tokoh penting yang akan hadir di sana. Terlebih lagi, Tuan Muda Le secara khusus menelepon untuk mengundangnya. Jadi demi keluarga Xuan, dia harus melakukan ini. Aku yakin pria-pria tua dari keluarga mereka ini telah mengacau dan sekarang terlilit utang atau semacamnya, lalu menggunakan gadis malang ini untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi aku tetap tidak merasa kasihan padanya karena dia pergi ke rumah pemuda itu tepat di hari. Dia kehilangan semua saudara laki-lakinya hanya untuk memutuskan pertunangan mereka. Yah, ada orang lain yang juga sedang bersiap-siap untuk perjamuan itu. Dan astaga, saat dia melepaskan kemeja dari tubuh atletisnya yang terpahat sempurna itu, gadis itu langsung terpaku. Padahal pria ini tidak pernah pergi ke pusat kebugaran dalam 5 tahun terakhir. Namun tetap saja, kondisi fisiknya sangatlah sempurna. Jadi dia bertanya ada apa dengan itu, dan si bodoh yang licik itu hanya menghindari pertanyaan, mendekat, dan bertanya apakah dia ingin merasakan otot perutnya. Dan sejujurnya, dia memang ingin. Tapi sambil berusaha menguasai diri, dia melemparkan beberapa pakaian ke wajahnya, menyuruhnya memakainya, dan tepat sebelum pergi, memerintahkannya 075K berhenti, memanggilnya kakak ipar mulai sekarang, karena mereka akan segera menikah. Melihatnya melompat-lompat seperti orang bodoh, gadis itu tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Karena dulunya dia adalah jenius terhebat di seluruh kota, tapi ditinggalkan dengan kejam oleh tunangannya sendiri di masa tersulitnya. Dan sekarang dia berencana 075K memastikan dia tidak akan pernah tersakiti seperti itu lagi. Jadi langkah pertamanya sederhana, sebuah pelukan hangat. Tidak lebih, hanya sebuah kenyamanan. Sial baginya, si bodoh itu punya rencana lain, karena baginya sebuah pelukan tidak pernah cukup. Begitu dia mendekat, dia mulai memainkan jemari ajaibnya, dan hampir seketika, wanita itu merasa ada yang tidak beres. Detak jantungnya meningkat tajam, emosinya menjadi kacau balau. Kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya dalam gelombang yang tidak bisa dia jelaskan. Ternyata, si licik ini menggunakan salah satu kemampuannya pada tubuhnya, sesuatu yang dia sembunyikan dari semua orang, dan itulah alasan tepat mengapa dia merasa seperti ini. Dan kemampuan ini juga merupakan rahasianya bagaimana dia bisa mencapai peringkat ranah Grandmaster di usia 15 tahun. Dan percayalah, dia adalah remaja 15 tahun yang sangat berbahaya. Tampaknya, kemampuan ini bekerja melalui kontak fisik dengan wanita dengan membuat mereka mengalami fluktuasi emosional, dan saat itu terjadi, si bodoh ini bisa mendapatkan kehangatan spiritual dari mereka, mengubahnya menjadi chi bela diri, dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri secara besar-besaran. Dan ini adalah sesuatu yang telah dia lakukan pada wanita-wanita di sekitarnya sejak dia baru berusia 15 tahun. Dulu saja, dia sudah cukup berbahaya. Tapi sekarang dia punya 7 istri. Dan dengan begitu banyak pasangan di sekitarnya, si bajingan licik ini sepenuhnya berencana menggunakan kemampuan itu hingga potensi maksimalnya. Tepat saat itu, mereka mendengar suara dari luar kamar memberitahu istri kedua bahwa kepala keluarga meminta kehadirannya. Saat memasuki ruangan, orang itu memberitahu si gadis bahwa kepala keluarga dan tuan muda kedua ada di sana bersama dengan seluruh anggota keluarga dan mereka semua sedang menunggunya.
Hal itu mengejutkan si gadis, dan dia bertanya apakah dia sedang diadili, tetapi pria itu ragu-ragu. Und 075K menjawab pertanyaan tersebut. Melihat situasinya seperti itu, wanita itu tidak mengeluh dan bersiap untuk K75K pergi. Bagaimanapun juga, dia sudah tahu konsekuensinya sejak awal saat dia mengambil keputusan ini. Dan dia sudah sepenuhnya siap menghadapi keputusan apapun yang menantinya. Beberapa menit kemudian, beralih ke istri kedua, dan akhirnya kita mengetahui namanya Su Yuchuo, yang sedang duduk di depan seluruh keluarga, sementara seorang pria meneriakinya karena telah mengambil keputusan impulsif tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Pria ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Su, bernama Ming Hao, yang bersama semua orang menuntut jawaban dari si gadis karena dia telah menempatkan seluruh keluarga mereka dalam risiko pemusnahan sama seperti keluarga Ye. Namun gadis itu, yang masih menolak untuk 075K menarik kembali keputusannya, memberitahu pria itu bahwa dia telah mengendalikan segalanya karena dia punya rencana untuk 075K membantu kedua keluarga mereka keluar dari situasi ini. Sementara itu, di luar ruangan, pahlawan kita sedang menguping seluruh pembicaraan, dan dia tidak suka kenyataan bahwa istrinya terpaksa memikul beban sebesar itu demi dirinya, sementara satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dan mendengarkan. Dan parahnya lagi, bajingan-bajingan itu berteriak agar para wanita itu segera diusir dari klan. Ming Hao sendiri berpaling ke arah kepala klan, menuntutnya untuk mengendalikan putrinya. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkannya selamanya, dan cepat atau lambat mereka akan terpaksa membuangnya. Setelah mendengarkan semuanya, pria itu hanya mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar Ming Hao berhenti bicara. Setelah mendengarkan semua orang di ruangan itu, dia memberikan keputusan akhirnya, yaitu dia mendukung keputusan putrinya untuk membantu keluarga Ye di masa sulit mereka. Dia mengingatkan semua orang bagaimana 30 tahun yang lalu, ketika keluarga Su berada di ambang kehancuran, keluarga Ye lah yang mendukung mereka dengan memberikan bantuan keuangan yang mereka butuhkan. Jika tidak, keluarga Su tidak akan lebih dari sekadar bengkel kecil saat ini. Setelah memberikan keputusannya, dia memperjelas satu hal. Siapapun yang keberatan bisa segera berkemas dan pergi. Tepat saat itu, ponsel setiap orang yang hadir di ruangan itu mulai berdering. Ketika mereka memeriksa apa yang terjadi, mereka melihat bahwa karena suatu alasan, sebagian besar pemasok mereka tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi bekerja sama dengan keluarga Su, yang merupakan ancaman nyata bagi mereka untuk menjauh dari keluarga Ye. Terlebih lagi, beberapa tokoh kuat secara langsung mengancam akan memasukkan keluarga mereka ke dalam daftar hitam selamanya jika mereka tidak mencabut keputusan ini. Situasinya memang gawat, dan Su Honghai menyadari bahwa mereka mungkin telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya mereka lawan, dan orang itu jelas-jelas berencana menggunakan keluarga Su sebagai peringatan bagi keluarga-keluarga lainnya, sebuah pesan untuk tidak ikut campur. Saudara-saudara lainnya setuju dan mengingatkan pria itu bahwa mereka tidak bisa mempertaruhkan semua yang mereka miliki demi keluarga yang sudah hancur, dan pria itu tahu dia tidak punya pilihan lain karena jika dia memaksakan ini lebih jauh, dia akan berjudi dengan darah dagingnya sendiri, mempertaruhkan nasib yang sama yang telah menelan seluruh keluarga Ye. Selain itu, peluang mereka untuk bermitra dengan keluarga Xia akan langsung jatuh ke titik nol jika mereka memprovokasi orang-orang ini lebih jauh. Ming Hao yang marah berbalik ke arah Yixu, menyalahkannya atas segalanya, tetapi gadis itu tetap tenang dan mengingatkan pria itu bahwa keluarga Xia juga menghadiri perjamuan yang akan dia datangi, dan meyakinkan semua orang bahwa dia akan melakukan segalanya demi menjamin kemitraan dengan mereka dan melindungi keluarga Xu. Dan sebelum pergi, dia meyakinkan semua orang bahwa keluarga Su-nya akan memiliki moralitas dan kepentingan yang seimbang. Namun meski begitu, jika mereka tidak percaya padanya, maka mereka bisa menjual saham mereka dan pergi karena dia tidak akan menghentikan mereka. Setelah mendengarkan semuanya dan betapa baiknya dia menangani seluruh situasi tersebut, pahlawan kita benar-benar terkesan pada istrinya. Berpindah ke perjamuan, pahlawan kita sedang melihat-lihat sekeliling, bertanya-tanya siapa dari keluarga Xia yang menghadiri acara ini, karena dia ingin menemui mereka terlebih dahulu untuk 075K, mencoba membantu Yixu menandatangani kontrak dengan mereka. Tepat saat itu, dia mendengar suara dari belakang yang memanggilnya. Itu adalah sekelompok anak orang kaya nakal, sampah masyarakat yang memanggil anak kita si bodoh dari keluarga Yixu, dan bertanya apa yang dia lakukan di tempat seperti ini dan apakah dia sedang berkeliaran mencari sesuatu untuk 075K dimakan. Pahlawan kita segera mengenali pemimpin sampah itu sebagai Zhao Tianlong, pria yang sama yang berdiri bersama pria berwajah bekas luka itu di pemakaman saudaranya, namun dia tetap berlagak seperti orang bodoh. Dia memberitahu pria itu bahwa dia lapar dan bertanya apakah ada sesuatu yang bisa diberikan padanya.
Ya, bajingan itu melakukannya, dan dia meludah ke dalam gelas anggur layaknya babi, lalu mulai mengaduk isinya menggunakan puntung rokoknya. Adapun anak buahnya, mereka juga memutuskan untuk berkontribusi dalam penghinaan itu, entah apa itu, tapi mereka melemparkan sesuatu yang menjijikkan ke dalamnya untuk menambah rasa. Setelah itu, si bajingan menawarkan benda itu kepada pahlawan kita. Ternyata, bajingan ini iri pada pahlawan kita, karena meskipun dia bodoh, dia mendapatkan 7 wanita cantik tak tertandingi yang ingin menikahinya. Itulah sebabnya dia berencana untuk mempermalukannya di depan semua orang hari ini. Pahlawan kita, di sisi lain, sedang merencanakan sesuatu yang lain di pikirannya, jadi dia mengambil gelas itu dari tangannya tanpa ragu sedikit pun, dan itu membuat gerombolan preman itu bersemangat. Tetapi alih-alih meminumnya, dia mulai memeriksa isinya, bertanya apakah begini cara pembuatan anggur yang berkualitas. Pertanyaan itu membuat para orang bodoh itu tertawa, tetapi pahlawan kita masih merasa ada sesuatu yang kurang untuk melengkapi koktail ini. Saat itulah matanya tertuju pada seorang petugas kebersihan wanita yang kebetulan lewat di depan mereka. Maka tanpa membuang waktu, dia bergegas menghampiri, menyendok air kotor ke dalam gelas tersebut untuk melengkapi minumannya. Adapun para orang bodoh itu, mereka terkikik dan tertawa sambil merekam kebodohan pemuda itu untuk diposting di TikTok atau apapun, merasa sangat yakin bahwa hal itu akan menjadi viral. Ya, benar kan? Pemuda kita memang berencana membuat video itu viral kok. Jadi dia mencengkeram leher si bodoh itu, dan sebelum otak udangnya bisa memproses apa yang sedang terjadi, pahlawan kita sudah menjejalkan semuanya ke tenggorokannya. Ya Tuhan, itu benar-benar menjijikkan. Pemuda itu baru saja membuat orang ini meminum air toilet kotor yang dicampur dengan ludah dan ingusnya sendiri. Si bodoh itu, yang entah bagaimana masih sadar setelah meminum benda menjijikkan itu, berbalik ke arah pahlawan kita, bertanya mengapa dia melakukan itu, yang dijawab oleh si pemuda bahwa berbagi makanan dengan teman adalah hal yang baik dan bertanya apakah dia tidak suka rasanya. Terlebih lagi, dia sendiri tidak boleh minum karena istrinya melarangnya. Dan karena dia tidak ingin bersikap tidak sopan dengan membuang benda itu, dia memutuskan akan lebih baik jika salah satu temannya yang meminumnya. Wah, si bodoh itu murka. Jadi dia berteriak kepada anak buahnya untuk memukulinya sampai mati. Dan para bajingan itu, tanpa membuang waktu, melompat menuju ajalnya sendiri. Karena pemuda kita sudah memancarkan aura, sepenuhnya berencana untuk menghancurkan kepala mereka. Tapi tepat saat para orang bodoh itu hampir mendapatkan tiket 1 kali jalan ke rumah sakit, sebuah suara datang dari belakang berteriak agar semua orang berhenti. Sial, kupikir itu istri kedua, tapi ternyata bukan, melainkan seorang pria berotot yang melesat masuk seperti Iron Man, memanggil pemuda kita sebagai saudaranya. Sebelum para orang bodoh itu sempat bereaksi, pria itu mencengkram tengkorak 2 orang dari mereka, dan membenturkan kedua kepala mereka satu sama lain, hingga keduanya pingsan seketika. Setelah para preman itu dibereskan, giliran si bajingan yang segera mengenali pria yang berdiri di depannya dan bertanya apa yang dia lakukan di tempat ini. Ternyata, pria berotot ini adalah teman masa kecil pahlawan kita yang bernama Wong Fugui. Dan selama 5 tahun terakhir, saat pahlawan kita terhuyung-huyung seperti orang bodoh, dia tetap berada di sisinya dan melindunginya agar tidak diganggu oleh sampah seperti mereka. Dan melihatnya sekali lagi membelanya, pahlawan kita membulatkan tekad untuk melakukan segala daya upayanya demi membalas budi pria ini atas semua yang telah dilakukannya untuknya. Adapun orang bodoh terakhir, dia mengingatkan si bajingan bahwa pria yang berdiri di depan mereka adalah pembunuh berdarah dingin, seseorang yang tidak boleh mereka singgung, dan menyarankan agar mereka segera mundur sebelum pria itu memutuskan untuk mengincar mereka berikutnya. Menyadari dia benar, si bajingan itu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi gila, pria itu sangat marah dan berencana menghabisi pahlawan kita sekarang juga demi merebut waifu cantik kita, Yeshu, untuk dirinya sendiri. Setelah orang-orang bodoh itu pergi, Wong mengalihkan perhatiannya kembali ke pahlawan kita karena dia mendengar beberapa rumor yang beredar tentangnya dan ingin memastikannya sendiri, dan jagoan kita terkubur di antara otot-otot raksasanya sebagai ucapan selamat karena berhasil memikat 7 wanita tercantik di seluruh kota dalam 1 hari. Tapi pahlawan kita di sisi lain mulai menyesal bertemu orang ini karena dadanya sekeras batu dan dia merasa seperti sedang tercekik sampai mati. Tapi tiba-tiba Wong menyadari ada yang aneh dengan anak itu, dan tatapan yang dia berikan membuat pahlawan kita ketakutan. Tapi sebelum dia sempat bertanya ada apa dengan tatapan itu, orang itu malah mulai mengendus-endus seluruh tubuhnya. Dan setelah dia selesai dengan apapun yang dia lakukan, dia bertanya pada si anak dengan wajah serius apakah dia akhirnya sudah ingat kembali, dan jagoan kita sadar kalau dia dalam masalah besar. Tapi saat itu juga mereka mendengar suara Yukso dari belakang memanggil pahlawan kita. Berbalik, mereka melihat gadis itu tampak begitu berkilau. Maksudku,
Artisnya sudah berusaha keras, tapi bagiku dia terlihat sama saja setelah berdandan. Atau lupakan saja, bahkan gaunnya pun sama. Tapi protagonis jenius kita langsung ceria saat melihat wajahnya. Sementara si kepala otot menyapa gadis itu, memperkenalkan dirinya sebagai sahabat jagoan kita. Yeshu juga memperkenalkan dirinya sebagai tunangan jagoan kita, berterima kasih padanya karena telah menjaga suaminya selama dia pergi. Beberapa menit kemudian, pembawa acara mengumumkan kedatangan tamu kehormatan mereka di gedung tersebut dan meminta semua orang berkumpul Untenyol 75K bertemu dengan Presiden Xia Group, Presiden Xia Hao. Mendengar pria itu akhirnya tiba, Yixuo menginstruksikan Wang Unkosang 75K mengawasi anak itu sementara dia pergi Unkosang 75K berbicara dengan pria tersebut mengenai kemitraan keluarga mereka. Adapun pria itu sendiri, dia tiba di depan kerumunan untuk menyapa semua orang, dan di kerumunan itu ada si bajingan Zhao Tianlong, sang tuan rumah pesta, yang sudah merayakan kemitraan barunya dengan pria itu dan berencana menggunakannya untuk memeras Yuzhou agar tunduk padanya. Saat semua pikiran menjijikkan itu melintas di kepalanya, wanita itu mendekati pria besar itu, bertanya apakah alasan keluarga Zhao mengadakan perjamuan ini untuknya adalah karena mereka telah menandatangani kontrak kerja, sama dengan Xia Group. Namun pria itu menjawab bahwa bukan itu masalahnya, memperjelas bahwa mereka masih belum memutuskan dengan siapa mereka akan menandatangani perjanjian kemitraan. Jadi setiap perusahaan besar yang hadir di perjamuan ini akan mendapatkan kesempatan yang sama, sesuatu yang tidak diduga oleh bajingan Tianlong, karena dia yakin perjamuan murahan ini cukup untuk merayu si tua bangka itu. Tapi sepertinya bukan itu kenyataannya. Namun di sisi lain, Yueshu kita yang cantik merasa sangat bersemangat, karena ini berarti ada kesempatan baginya untuk menyelamatkan masa depan keluarganya dengan bermitra bersama mereka. Saat itulah, mata Pak Tua Hao tertuju pada individu tertentu yang berdiri di kerumunan yang sama, yang membuatnya terkejut karena orang yang berdiri di tengah-tengah itu tak lain adalah sang dokter dewa sendiri. Dan, ya, itu adalah pahlawan kita. Jika kalian bingung, aku pun sama. Rupanya, dia juga dulunya adalah seorang dokter 5 tahun yang lalu, dan beberapa hari sebelum kecelakaannya, dia menyelamatkan nyawa pria ini menggunakan kemampuannya. Tapi si anak sendiri tidak ingat hal itu, jadi dia terdiam 1000 bahasa saat pria itu mengabaikan seluruh kerumunan dan bergegas hanya untuk menjabat tangannya, yang juga mengejutkan orang-orang lainnya. Tapi siapa yang paling terkejut? Ya, si bajingan berambut abu-abu yang merasa kepanasan di dalam hati karena si bodoh dari keluarga hancur itu berhasil mencuri semua perhatian darinya. Jadi, karena memutuskan untuk mempermalukan dirinya sendiri, dia bergegas mendekat dan mulai berteriak bahwa pria itu mungkin salah orang, karena orang ini bahkan hampir tidak ingat namanya sendiri, apalagi memiliki keterampilan medis untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Selain itu, semua orang tahu tentang situasi keluarganya, jadi lebih baik tidak terlibat dengan mereka. Tapi pria itu, yang sudah muak dengan hinaannya terhadap sang penyelamat, membalas bahwa dia tidak salah orang. Berpaling ke arah pahlawan kita, dia memberitahu seluruh kerumunan bahwa 5 tahun yang lalu saat dia berada di ambang kematian, anak inilah yang menyelamatkan nyawanya. Tapi melihat keadaannya sekarang, dia terkejut, jadi dia bertanya apa yang terjadi padanya. Yokshu menceritakan seluruh kisahnya kepada pria itu tentang bagaimana dia terlibat dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan luka di otaknya, mengakibatkan dia kehilangan semua ingatannya dan dibiarkan dalam keadaan seperti ini. Semuanya masuk akal bagi pria itu, tapi dia tidak peduli, karena itu tidak mengubah fakta bahwa pemuda ini adalah alasan dia masih berdiri di depan mereka semua. Jadi, sebagai rasa terima kasih, dia menawarkan kontrak kemitraan kepada Yokshu kita yang cantik dan bertanya apakah dia tertarik untuk bermitra dengan Xia Group. Tapi sebelum dia sempat menjawab, si bajingan itu melangkah maju sekali lagi, meminta pria itu untuk mempertimbangkannya kembali. Karena keluarga Su sudah masuk daftar hitam oleh semua mitra utama mereka karena memihak keluarga Ye, dan menyarankan agar dia memilih keluarga Zhao miliknya saja. Tapi pria itu sudah membulatkan tekadnya. Karena satu-satunya alasan keluarga Zhao miliknya begitu sukses hari ini adalah karena anak laki-laki itu. Selain itu, bahkan wanita cantik di depan mereka ini pun tidak meninggalkan keluarga Ye, jadi dia juga tidak akan melakukannya. Dan bagi mereka yang mengincar kedua keluarga tersebut, dia tidak takut pada siapapun. Setelah memperjelas posisinya, dia secara resmi mengulurkan tangannya ke arah Ye Chu, mengumumkan bahwa keluarga Su mulai hari ini akan menjadi satu-satunya mitra keluarga Xia, dan semua saluran mereka akan terbuka penuh bagi mereka di seluruh barat daya. Dan jika ada yang menentang keluarga Su, mereka akan dianggap sebagai musuh keluarga Xia juga. Setelah mendengar semua itu, gadis itu bahkan tidak tahu harus berkata apa kepada pria itu selain ucapan terima kasih. Tidak hanya itu, hal ini juga meningkatkan reputasi pahlawan kita dan keluarganya di mata banyak tamu yang hadir di pesta tersebut.
Tapi jangan lupakan bajingan yang berdiri tepat di samping mereka, yang benar-benar dipermalukan karena kalah pamor oleh orang yang mengalami gangguan mental di rumahnya sendiri dan di pestanya sendiri pula. Adapun si orang tua licik, dia mengedipkan mata pada gadis yang merona itu, mengatakan bahwa orang yang seharusnya dia berterima kasih bukanlah dia, melainkan orang yang berdiri di belakangnya dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Mendengar itu, Yochu langsung memeluk pahlawan kita, berterima kasih padanya untuk segalanya, dan si anak hanya tersenyum kembali, berpikir bahwa selama dia bisa membuat istrinya bahagia, semuanya sepadan. Tapi bro, kamu bahkan tidak melakukan apa-apa. Yang kamu lakukan hanyalah menatap Pak Tua itu dengan bingung sepanjang waktu. Lagi pula, karena Pak Tua itu menjamin dia akan beruntung malam ini, dia pun berterima kasih padanya karena telah membantu istrinya, dan juga berjanji akan membalas semua yang dia lakukan untuk mereka hari ini setelah semua ini selesai. Ya, pria itu segera menyadari bahwa pria yang berdiri di depannya bukanlah orang bodoh, tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, si anak merangkul pundaknya lagi dan mulai berbisik di telinganya untuk merahasiakan hal ini karena dia sedang menjadi target konspirasi. Jadi untuk saat ini, dia hanya bisa bersembunyi agar tidak diburu. Jadi dia tidak boleh mengungkapkan hal ini kepada siapapun dan menunggu instruksinya, karena dia akan membutuhkan bantuannya untuk mengungkap siapapun di balik semua ini. Hao Hao setuju tapi masih terkejut, bukan hanya karena fakta bahwa anak itu benar-benar waras, tapi juga perencanaan matang yang dia lakukan di usia baru 20 tahun membuatnya terpana, dan dia yakin jika dia memihak keluarga Ye selama anak ini ada, maka saat mereka bangkit kembali ke tampuk kekuasaan, keluarga Xia pasti akan menjadi klan kekuatan super berikutnya di seluruh kota. Dengan pemikiran itu, dia meyakinkan anak itu bahwa dia akan selalu mendukungnya dan memastikan tidak ada bahaya yang menimpa dia atau keluarganya. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh si bodoh berambut abu-abu, jadi dia mengingatkan pria itu bahwa mereka sudah sepakat bahwa keluarga merekalah yang akan bekerja sama. Jadi apa maksud dari semua pembicaraan tentang mendukung keluarga Ye secara tiba-tiba ini? Pahlawan kita, di sisi lain, memutuskan untuk bertindak selagi ada kesempatan, menunjuk ke arah pria itu sambil berkata bahwa dia adalah orang jahat yang ingin mencuri istrinya darinya, dan itu mengejutkan pria tersebut. Adapun Pak Tua, dia menyadari ini pasti tugas pertama yang diberikan si anak padanya, dan entah apa yang membuatnya berpikir ini cara terbaik untuk menangani situasi ini, karena dia langsung saja menampar wajah pria itu dengan keras. Bukannya aku mengeluh sih. Setelah itu, kembali ke nada seriusnya, dia bertanya kepada pria itu apakah dia benar-benar mencoba memberinya perintah. Selain itu, mereka tidak pernah menyepakati apapun, jadi dia tidak berhak mempertanyakan keputusannya. Tianlong, setelah ditampar tiba-tiba, bertanya kepada pria itu apakah dia sudah gila, mengingatkannya bahwa dia mungkin berasal dari keluarga kuat di ibu kota provinsi, namun dia tetap tidak bisa memukul orang seperti dia. Tapi jujur saja, jika orang tuanya menamparnya sekali atau dua kali, dia tidak akan menjadi bajingan seperti itu sejak awal. Hao Hao, di sisi lain, menjawab bahwa tamparan itu karena dia telah menatap istri tuan muda dengan tatapan kotor, namun dia masih belum puas. Karena dia ingin memberinya pelajaran yang setimpal, dia meminta anak buahnya untuk mengawal pria itu keluar dari gedung. Karena dia jelas terlalu banyak minum jika dia pikir boleh bertindak begitu kasar terhadap salah satu tamu mereka. Tunggu, kupikir ini rumahnya, tapi ternyata bukan. Dia menyewa tempat itu dan sekarang dia diusir darinya. Setelah masalah itu selesai, Hao berbalik ke arah Yishu, menyarankan agar mereka mencari tempat yang tenang untuk mendiskusikan kerja sama masa depan mereka. Beberapa menit kemudian, pria itu diseret keluar dari gedung oleh anak buahnya sendiri setelah babak belur dihajar habis-habisan. Wah, memalukan sekali. Tidak hanya dia ditampar tepat di depan seluruh kerumunan yang dia undang sendiri, tapi dia juga diusir dari gedung yang dia sewa sendiri dan dipukuli seperti sampah rendahan. Tapi sekali lagi, bukannya aku mengeluh sih, dia pantas mendapatkan semua itu. Namun sambil menahan amarahnya, dia menoleh ke arah anak buahnya, menanyakan tentang beberapa persiapan. Dan orang-orang bodoh yang bersemangat itu meyakinkannya bahwa mereka telah mengurus semuanya persis seperti yang dia instruksikan. Pindah ke bagian lain kota, di mana pahlawan kita terlihat sedang dalam perjalanan kembali ke kediamannya bersama istrinya yang cantik yang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, karena pria itu terlihat sangat tampan dengan pakaian itu, dan itu membuatnya bertanya-tanya mengapa dia tidak menyadari hal ini lebih awal. Saat itulah, pahlawan kita menyadari dia sedang menatap dan menoleh ke arahnya, namun tetap berakting seperti orang bodoh. Dia bertanya kepada gadis itu apakah dia terlihat sangat tampan sampai dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dan, sobat, lihat tangan itu. Itu berada di lokasi yang sangat berbahaya di saat yang sangat tidak tepat. Dia belum selesai. Dia meningkatkan permainannya dan langsung ke intinya dengan menawarkan untuk membiarkannya menatapnya sepuasnya setelah mereka sampai di rumah.
Dan gadis yang merona itu segera mulai berfantasi tentang membuat bayi dengannya. Meski malu, dia tahu dia harus berterima kasih kepada anak itu atas semua yang dia lakukan untuknya di perjamuan tadi. Selain itu, sebagai istrinya, sudah menjadi tugasnya untuk menyempurnakan pernikahan dengannya malam ini. Namun yang paling membuatnya khawatir adalah kenyataan bahwa anak itu mungkin tidak tahu apa-apa tentang hal semacam itu, jadi dia harus mengajarinya segalanya. Ya Nona, semoga beruntung dengan itu. Anak itu adalah seorang profesional. Malahan, mungkin dialah yang akan mengajarinya. Dan berbicara tentang menjadi profesional, si bodoh itu malah mengaktifkan kemampuannya pada kaki sang istri. Apa-apaan ini? Apa kamu lupa dialah yang sedang menyetir mobil? Dan seperti yang aku takutkan, gadis itu kehilangan kendali atas pikirannya dan hampir menabrakkan mobilnya ke trotoar. Tapi untungnya, dia berhasil menginjak rem di saat yang tepat. Dan si bodoh yang bertanggung jawab atas semua itu malah berpura-pura polos, bertanya kepada gadis itu apakah dia baik-baik saja. Namun, Yukchiha bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi padanya, karena itu adalah sensasi yang sama dengan yang dia rasakan pagi ini sebelum datang ke perjamuan, dan apakah ini bisa jadi kemampuan rahasia bocah itu yang tanpa sengaja dia aktifkan padanya. Menyadari bocah itu memiliki sentuhan ajaib, gadis itu tahu dia baru saja mendapat durian runtuh dan memberitahu pahlawan kita bahwa mantan tunangannya, Xuan Yufei, bahkan tidak tahu permata berharga apa yang telah dia lewatkan. Tapi dia, di sisi lain, tidak akan pernah melakukan apa yang wanita itu lakukan padanya, dan melupakan keenam calon kakak ipar lainnya yang sedang mengantre, dia menyatakan bahwa dia hanya akan menjadi miliknya mulai sekarang. Dan si licil itu segera membenamkan wajahnya di antara bantalan empuk itu, berterima kasih kepada si gadis karena telah mengatakannya. Tapi kemudian, saat dia sedang menikmati bantalan hangat itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia memberitahu gadis itu bahwa dia harus ke toilet sebentar. Jadi dia akan keluar dari mobil sebentar. Dan karena ini urusan besar, dia menyuruh gadis itu menunggunya sebentar, karena mungkin butuh waktu baginya UNT 075K menyelesaikannya. Ternyata instingnya tepat sasaran, karena tidak jauh dari mereka, sebuah mobil lain terparkir, dan di dalamnya ada 4 orang bodoh yang datang ke sini, UNT 075K, menghabisi bocah itu sebagai pembalasan atas semua yang terjadi malam ini. Bab selanjutnya, dan 3 dari 4 preman itu berkeliaran di sekitar tempat itu mencari pria tersebut. Tapi tidak peduli seberapa lama mereka mencari, tidak ada satupun jejaknya dimanapun. Tapi kemudian saat melihat sekeliling, mata Tan Long tertuju pada sosok yang dikenalnya berdiri di kejauhan, jadi dia segera bergegas UNT 075K menangkap pria itu. Tapi saat dia melihat wajahnya, dia melihat bahwa itu adalah orang yang sama sekali berbeda. Dengan kesal, dia bertanya kepada orang itu, apakah dia melihat seseorang berjalan di sekitar tempat ini mengenakan setelan warna yang sama dengannya. Ternyata dia melihatnya, dan pria itu menunjuk ke kejauhan mengatakan bahwa orang itu pergi ke arah sana. Mendengar itu, Tianlong memanggil semua premannya dan mulai berjalan ke tempat itu, menyuruh semua orang untuk membereskan orang itu dengan cepat, karena dia berencana menculik Yuxue setelah mengurus bocah itu untuk melampiaskan kekesalannya padanya malam ini. Singkat cerita, mereka tiba di tempat itu, tapi tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan si bocah. Jadi dalam kemarahannya, Tianlong mulai berteriak bahwa mereka mungkin telah ditipu oleh pria itu. Tapi kemudian dia mendengar suara pria yang sama mengatakan bahwa orang tersebut juga meninggalkan pesan untuk mereka semua. Dengan kesal, Tianlong berbalik menanyakan apa yang dia inginkan dari mereka sekarang, yang dijawab pria itu bahwa orang tersebut memberitahu dia bahwa orang-orang jahat sedang mengejarnya, jadi dia memintanya untuk membantai mereka semua. Nadanya mengejutkan si bodoh itu, dan dia bertanya apa maksudnya dengan itu. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan kalimat itu, pria itu bergerak seperti kilatan cahaya, melumpuhkan beberapa preman dengan satu gerakan cepat. Melihat betapa kuatnya orang ini, Tianlong menyadari dia dalam masalah dan menanyakan identitas pria itu serta mengapa dia melakukan ini. Ya, tidak mengejutkan lagi, itu adalah pahlawan kita yang mengenakan semacam topeng di wajahnya yang secara ajaib dia munculkan entah dari mana. Karena kenapa tidak? Melihat wajah itu, Tianlong tercengang karena seorang si bodoh berhasil menggunakan penyamaran yang begitu sempurna dan menipunya. Tapi kemudian dia tersadar dan dia akhirnya menyadari kebenarannya. Pria ini tidak pernah cacat mental, dia hanya berpura-pura selama ini. Dan jika itu masalahnya, maka itu berarti dalam 5 tahun terakhir, ketika semua orang mengira dia sudah tamat, dia telah tumbuh semakin kuat secara rahasia, yang berarti dia mungkin sudah melampaui ranah Grandmaster, dan dia justru mencoba mempermalukannya dan bahkan mencoba mencuri istrinya. Tapi pahlawan kita memberitahu orang itu bahwa kejahatannya terhadap keluarga Ye tidak terbatas pada itu saja. Dan menunjuk ke pria di sampingnya, dia memberitahu orang itu bahwa 5 tahun lalu, di tempat kecelakaan mobilnya, dia melihat pria ini di dalam kendaraan yang menabraknya.
Menyadari dia dalam masalah besar, pria itu berlutut memohon pengampunan, menimpakan semua kesalahan pada Tianlong karena dialah yang memerintahkannya untuk melakukan itu. Panel selanjutnya, bam, pria itu berubah menjadi bubuk secara harfiah. Maksudku, bocah itu bahkan tidak ragu-ragu, dan itu membuat Tianlong ketakutan setengah mati. Dan dia jatuh ke tanah, bertanya seni bela diri macam apa itu yang bisa menghancurkan seseorang hanya dengan satu pukulan. Melihat betapa menyedihkannya orang itu, jagoan kita memutuskan untuk memenuhi permintaan terakhir pria itu dan menjelaskan bahwa seni bela dirinya memiliki atribut api yang dapat dengan mudah menghancurkan target langsung menjadi bubuk. Dan itu semua berkat bola api pemantik di dalam tubuhnya yang memungkinkannya menggunakan keahlian ini. Dan karena dia tidak punya hal lain untuk dikatakan, dia menyuruh pria itu untuk berdoa karena dia akan mengirimnya ke neraka. Si bodoh itu mulai berteriak, menyatakan bahwa bukan dia yang ingin membunuhnya, melainkan orang lain yang memerintahkannya untuk melakukannya. Dia memberitahu bocah itu tentang seorang petinggi dari ibu kota provinsi yang menugaskan orang-orang dari keluarga Liu dan memaksanya untuk melakukannya. Nama keluarga itu mengejutkan pahlawan kita karena dia sangat mengenal mereka. Ternyata di masa lalu, sesepuh Liu dari keluarga itu adalah bawahan kakeknya yang paling setia. Jadi dia tidak pernah menyangka mereka berada di balik kejatuhan keluarganya. Tapi pria yang gemetar itu belum selesai. Dia mulai membeberkan lebih banyak informasi, mengatakan bahkan mereka pun dipaksa oleh orang lain. Dan dari apa yang dia ketahui sejauh ini, perintah itu datang dari Shang Jing. Dengan geram, pahlawan kita menuntutnya untuk membocorkan semuanya dan bertanya siapa orang dari Shang Jing ini yang memerintahkan semua keluarga ini untuk mengejar mereka. Tapi pria itu tidak tahu tentang identitas mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia katakan adalah bahwa di Cloud City, keluarga Zhao, keluarga Wang, dan keluarga Li semuanya melayani petinggi itu, dan perintah mereka selalu datang melalui keluarga Liu, karena orang itu menggunakan mereka untuk menghubungi semuanya. Setelah dia selesai bicara, dia memohon kepada pahlawan kita untuk mengampuninya, berjanji untuk melayaninya seumur hidup, yang kemudian pahlawan kita bertanya apakah dia bersedia merahasiakan semua yang dia lihat di sini malam ini dari semua orang. Pria yang gemetar itu bersumpah akan melakukannya dan bahkan menawarkan diri untuk membantunya mengungkap dalang yang sebenarnya di balik segalanya. Ya, benar. Pria itu mencoba meletakkan tangannya yang kotor pada istrinya yang cantik, jadi tidak mungkin dia bisa keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup. Dan setelah mengubahnya menjadi abu, pahlawan kita memberitahu orang itu bahwa dia tidak mempercayai kata-katanya. Selain itu, dia perlu melakukan beberapa persiapan untuk langkah selanjutnya, karena dia sekarang memiliki 3 target yang harus diurus sebelum mengejar pelaku sebenarnya yang bertanggung jawab atas pembunuhan semua saudara laki-lakinya. Saat itu juga, dia melihat Yu Chuo berjalan di sekitar tempat itu mencarinya, dan wanita malang itu ketakutan setengah mati karena dia tidak dapat menemukan bocah itu dimanapun. Hal itu benar-benar membuat senyum di wajah bocah itu karena wanita itu takut pada tempat-tempat gelap seperti itu, tetapi dia tetap datang ke sini karena dia mengkhawatirkannya. Jadi memutuskan untuk tidak menakutinya lagi, dia keluar dengan senyum di wajahnya, memberitahu gadis itu bahwa dia baik-baik saja. Melihat wajahnya, Yu Chuo bertanya mengapa dia pergi begitu lama, karena dia sangat mengkhawatirkannya, dan bocah itu dengan cepat mengalihkan pertanyaan, menunjuk ke samping, menyuruhnya waspada terhadap tikus itu. Gadis malang itu segera melompat, takut pada hewan pengerat itu, dan melingkarkan lengannya di leher pahlawan kita, dan si licik itu memuji bahwa gadis itu baunya sangat harum. Menyadari dia hanya mempermainkannya, gadis itu memarahinya karena sengaja menakut-nakutinya. Tapi bocah itu menggendongnya, mengatakan bahwa dia tidak bercanda, dan menawarkan diri untuk menggendongnya ke mobil, karena dia yakin benda itu masih ada di sekitar sini. Dengan itu, mereka berdua keluar dari taman dan bersiap untuk kembali ke rumah. Tapi tidak jauh dari mereka, 2 pengintai yang ditinggalkan oleh Tianlong yang seharusnya menculik Yu Chuo tertegun karena bocah itu yang keluar dari tempat itu, bukannya bos mereka. Karena takut sesuatu telah terjadi, mereka bertiga segera bergegas keluar dari van untuk mencari mereka semua. Beberapa jam kemudian, kediaman Zhao bergema dengan teriakan marah seseorang setelah mendengar berita tentang apa yang terjadi. Ternyata, itu adalah ayah si bodoh itu sekaligus kepala keluarga Zhao, Zhao Dechon, yang sangat marah karena putranya, bersama dengan pengawal pribadinya, keduanya menghilang tanpa jejak. Jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk kembali dan terus mencari mereka, tapi orang-orang di hadapannya memberitahu pria itu bahwa mereka telah mengerahkan ratusan anak buah ke taman itu untuk mencari bocah itu, bahkan memeriksa sungai, tapi tidak ada jejak dari keduanya.
Mereka memberitahu pria itu tentang seorang ahli misterius yang muncul entah dari mana dan menjatuhkan sebagian besar anak buah mereka, dan yakin dialah yang membawa mereka berdua pergi ke suatu tempat. Mendengar ada ahli yang sangat kuat di balik hilangnya putranya, membuat pria itu ketakutan, dan dia bertanya-tanya siapa orang itu. Atau lebih buruk lagi, jika keluarga Y akhirnya mulai bertindak terhadap mereka. Tapi dia juga tahu dia tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Jadi dia memerintahkan kedua pria itu untuk mengerahkan semua orang mencari putranya dan segera melapor kepadanya jika mereka berhasil menemukan petunjuk tentang siapa orang itu. Singkat cerita, dia berjalan kembali ke kamarnya, ketakutan setengah mati. Bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan insiden dari 5 tahun yang lalu, karena hanya 2 orang yang menghilang, yaitu putranya dan pria yang mereka kirim untuk mengejar Yeven saat itu. Saat itu juga, dia membuka pintu kamarnya dan terkejut melihat orang lain sedang duduk di mejanya. Dengan geram, dia menuntut untuk mengetahui siapa orang itu dan apa yang dia lakukan di kamarnya. Dan jagoan kita, dengan seringai licik, menjawab apakah dia bahkan tidak bisa mengenali wajah pria yang coba dia bunuh 5 tahun lalu. Melihat bahwa itu adalah Yeven, pria itu tercengang karena itu berarti dia tidak pernah bodoh dan hanya berpura-pura. Dengan ketakutan, dia mencoba memanggil anak buahnya, tetapi sebelum dia sempat mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya, sebuah pena terbang di udara dan menusuk tangannya, menjebaknya di tempat, dan dalam sekejap, selembar kertas juga dimasukkan ke dalam mulutnya. Dengan keadaan tertahan sepenuhnya, pahlawan kita perlahan mulai berjalan menghampirinya, berjanji untuk menghabisinya dengan cepat jika dia menjawab semua pertanyaannya dengan jujur. Setelah itu, dia mengeluarkan selembar kertas dari mulutnya untuk mulai menanyainya. Pria yang gemetar itu bertanya apakah dia yang bertanggung jawab atas hilangnya putranya dan di mana dia berada. Pahlawan kita bahkan tidak ragu dan menjawab putranya sudah tiada. Mendengar jawabannya, pria itu memohon ampun, mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti perintah. Namun pahlawan kita tidak sedang dalam suasana hati untuk itu, dan bertanya siapa lagi dari Cloud City yang terlibat dalam pembunuhan saudara-saudaranya selain keluarga Wang dan keluarga Le. Pria itu menjawab tidak ada. Hanya ketiga keluarga ini yang diperintahkan untuk mengatur para ahli untuk memantau pergerakan keluarga Y setiap saat. Tapi dia tidak tahu di mana para ahli itu berada sekarang. Jadi pahlawan kita beralih ke pertanyaan keduanya. Siapa keluarga petinggi dari Shangjing yang memerintahkan semua ini? Pria itu memberitahu bahwa dia tidak tahu banyak tentang mereka, hanya saja salah satu perwakilan mereka sesekali memanggil mereka. Tapi bahkan dia pun selalu memakai topeng dan tidak ada yang tahu identitasnya, jadi mereka semua hanya memanggilnya Tuan Muda Zhou. Dia juga memperingatkan bocah itu bahwa siapapun itu, kekuasaan mereka begitu besar sehingga mereka bahkan dapat mengguncang seluruh pemerintahan kota hanya dengan satu perintah. Jadi melawan mereka adalah tindakan bunuh diri, tapi itu masalah pahlawan kita, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan hal itu karena dia punya hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkan saat ini. Namun pria itu, sama seperti putranya, memohon kepada pahlawan kita untuk mengampuni nyawanya, berjanji dia memiliki satu petunjuk lagi untuk diberikan. Jadi jagoan kita memerintahkannya untuk membocorkan segalanya. Pria itu memberitahu bocah itu bahwa selain menghabisi keluarga Y karena mereka tumbuh terlalu dominan, orang-orang itu juga tampaknya mencari sesuatu yang penting di kota. Mendengar itu, pahlawan kita mempererat cengkramannya, menuntutnya untuk memberitahu benda apa itu, tetapi Pak Tua itu menjawab dia juga tidak tahu. Jawaban itu hanya membuat pahlawan kita semakin frustrasi, karena pria ini ternyata sama sekali tidak berguna. Maka dalam kekesalannya, dia menggunakan kemampuan yang sama padanya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi abu, mengirimnya untuk menyusul putranya di neraka. Dengan itu, cerita berlanjut ke keesokan harinya, dan ternyata pahlawan kita sudah sibuk sepanjang malam. Bukan hanya ayah dan anak itu menghilang tanpa jejak, tetapi seluruh keluarga tuan kedua keluarga Zhao juga tewas dalam kecelakaan mobil, dan tidak ada yang selamat. Dan tuan ketiga mereka juga jatuh dari gedung, menyapu bersih seluruh keluarga Zhao dalam satu malam. Berita itu membuat si kakek bertanya siapa yang berada di balik semua ini, karena jelas bukan kebetulan jika seluruh keluarga musnah dalam satu malam. Ditambah lagi, orang ini bahkan tidak meninggalkan satu jejak pun. Di hadapannya, kapten pengawal keluarga mereka, Lang Feng, memberitahu bahwa mereka menemukan keluarga Zhao terlibat dalam kecelakaan mobil tuan muda mereka 5 tahun lalu. Tapi sekarang, karena seluruh keluarga telah dimusnahkan, mereka tidak bisa memastikan apakah informasi ini benar atau tidak. Geram, si kakek memerintahkannya 075K terus menyelidiki masalah itu, karena dia punya firasat bahwa penyerangan terhadap keluarga Y tidak sesederhana itu, dan yakin lebih banyak orang terlibat. Beralih ke malam hari di kediaman keluarga Su. Dan di dalam, pahlawan kita sedang berbaring di tempat tidur, memikirkan segalanya dan yakin berita keterlibatan keluarga Zhao sudah sampai ke telinga kakeknya sekarang.
Tepat saat itu, dia mendengar suara dari samping memanggilnya, dan saat menoleh, dia melihat Yu Chuo dalam gaun tidurnya, menanyakan bagaimana penampilannya. Ternyata, dia akhirnya berhasil mengumpulkan keberaniannya, dan siap untuk 075K menyerahkan dirinya kepada pahlawan kita. Tapi, dia juga takut anak itu tidak tahu apa-apa, jadi dia mungkin harus mengajarinya semuanya sendiri. Sementara pahlawan kita terus berakting polos, dia memuji gadis itu sangat cantik dengan gaun itu, dan gadis yang merona itu menyuruhnya bersiap. Tapi si bajingan itu, yang masih menggoda sang gadis, bertanya, bersiap untuk apa? Sambil berpikir bahwa gadis itu terlihat sangat manis saat sedang malu-malu. Yu Chuo yang malang masih bingung cara menjelaskannya, hanya bergumam bahwa mereka akan tidur bersama malam ini. Si bodoh itu, yang masih berlagak tak tahu apa-apa, menyuruhnya naik ke tempat tidur agar mereka bisa tidur. Jadi Yu Chuo mengklarifikasi bahwa bukan tidur semacam itu yang dia maksud. Si bajingan kecil yang nakal itu mendekat, bertanya tidur macam apa yang dia bicarakan. Muak dengan pertanyaan-pertanyaannya, gadis itu langsung ke intinya dan menindihnya ke tempat tidur, lalu mulai melepas kemejanya, mengatakan mereka harus buka baju dulu, dan si bodoh itu menggunakan kesempatan tersebut menyelinap tangannya ke punggung dan mencubitnya, yang mengejutkan sang gadis karena tak menyangka hal itu dari si bodoh. Tapi si bajingan itu beralasan bahwa dia hanya mencoba membantunya melepas pakaian juga. Yu Chuo, bagaimanapun, masih merasa canggung dan mencoba mengatakan dia butuh waktu, tetapi si bodoh mulai tantrum. Tanpa pilihan lain, gadis itu menangkup wajahnya, dan karena dia tidak mau diam, dia mendaratkan serangan dahsyat di bibirnya. Dan itu berhasil, karena anak itu segera berhenti merengek. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di punggung sang gadis dan menariknya lebih dekat. Dan setelah itu, kurasa aku tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Tapi ada satu detail krusial yang muncul, jadi akan kusebutkan. Kultivasi ganda dengan pahlawan kita membuat kedua pasangan menjadi kuat, bukan hanya pahlawan kita saja. Jadi, ini menguntungkan kedua belah pihak, dan berkat itu, Yu Chuo berhasil mencapai puncak ranah yang mulia bela diri, beralih keluar, dan seluruh mansion bergema dengan rintihan Yu Chuo. Dan dua pria yang berjaga di luar, iri pada pahlawan kita, berkomentar bahwa meski sudah jadi bodoh, stamina anak itu tidak berkurang dari dulu. Bung, dulu sekali, anak itu baru berusia 15 tahun. Apa yang dia lakukan sampai dia terkenal karena staminanya di usia segitu? Beberapa jam kemudian, Yu Chuo benar-benar pingsan, sementara si bodoh di sampingnya berterima kasih padanya karena tidak meninggalkan keluarga Ye. Selain itu, kekuatannya meningkat pesat berkatnya, dan dia berjanji bahwa mulai hari ini Yu Chuo adalah wanitanya, dia tak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Beralih ke mansion keluarga Eksu, di mana seseorang terdengar bergegas masuk dengan berita mendesak. Tuan muda tertua keluarga Eksu datang menyampaikan berita tentang keluarga Zhao kepada Suzan, kepala keluarga Eksu. Ternyata, mereka berdua adalah putra dan cucu angkat dari kakek pahlawan kita, Ye Chengfeng. Dan sekarang, Zhu Dong bertanya pada Suzan apakah Ye Fan terlibat dalam kehancuran keluarga Zhao. Tapi si kakek menyuruhnya diam dan tak bicara sembarangan. Dia mengingatkan bahwa keluarga Ye adalah dermawan terbesar mereka, jadi mereka harus senang jika Ye Fan pulih ingatannya. Tapi Zhu Dong yang ketakutan bertanya apa yang akan mereka lakukan jika Ye Fan tahu mereka juga terlibat dalam kejadian 5 tahun lalu. Ternyata, orang-orang ini hanya memanfaatkan kebaikan keluarga Ye. Alasan mereka membantu menghabisi pria keluarga Ye adalah demi menyingkirkan saingan dan menguasai aset keluarga Ye setelah si kakek meninggal. Suzan mendengar ucapan itu keras-keras, kehilangan kendali dan menampar wajahnya. Setelah itu, dia mengeluarkan kertas, mengatakan hasil penyelidikan menunjukkan bukan Ye Fan yang menghabisi keluarga Zhao. Ternyata ada surat di ruang kerja Zhao Dechon tentang dia yang mencuri wanita milik seorang Grandmaster, dan orang itulah yang membalas dendam pada seluruh keluarganya. Terkejut, Zhu Dong bertanya apakah surat itu menyebutkan nama Grandmaster tersebut? Ya, dan si kakek memberitahu si bodoh bahwa orang itu bernama Fan Ye. Oke, itu konyol sekali. Ya, Fan Ye. Sangat jelas bahwa orang ini bahkan tidak repot-repot mencari nama palsu. Dia hanya membalik nama aslinya dan selesai. Tapi tak satu pun dari pria itu tahu siapa sebenarnya orang ini. Adapun si kakek, dia merencanakan sesuatu dan Zhu Dong segera menyadari maksudnya. Setelah memberi petunjuk, dia menyuruhnya mencari Grandmaster ini karena ada hal penting yang ingin dia percayakan padanya. Si bodoh yang kegirangan itu mengira sang kakek ingin menggunakan ahli ini untuk menyingkirkan sisa keluarga Ye agar mereka bisa menguasai segalanya. Keesokan harinya, pahlawan kita tertidur lelap bersama Yu Chuo ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Sambil bangun, dia bertanya ada apa dan mendengar seseorang datang untuk menemui pahlawan kita.
Sebelum dia bisa bertanya siapa itu, dia tiba-tiba ditarik kembali ke tempat tidur. Ternyata pahlawan kita belum merasa cukup semalam dan memintanya untuk tetap di tempat tidur bersamanya sebentar lagi. Gadis itu mencoba melepaskan diri, tapi karena dia tidak mendengarkan, dia menyerah dan bertanya siapa yang datang berkunjung. Ternyata itu adalah mantan tunangan berambut merah muda pahlawan kita, Xuan Yufei. Sekadar menyebut namanya saja membuat Yu Chuo geram, dan dia menoleh ke pahlawan kita yang juga bingung apa yang terjadi. Sambil merengut, dia bertanya ada apa ini dan mengapa wanita itu mencarinya. Dan pahlawan kita, melihat tingkahnya, bertanya apakah dia cemburu, tapi gadis itu membantahnya. Pahlawan kita tahu dia cemburu, jadi dia mengajaknya menemui wanita itu bersama-sama. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di luar mansion dan Xuan Yufei yang menunggu di sana tak bisa memungkiri betapa serasinya mereka berdua. Tapi Yu Chuo tidak berencana membuang waktu dengannya. Dia langsung bertanya mengapa Yufei mencari laki-lakinya setelah memutus pertunangan dan apakah dia ingin mengejeknya lagi. Tapi Xuan Yufei menjawab bahwa bukan itu maksudnya. Dia hanya datang minta maaf pada Ye Fan atas kejadian hari itu, menjelaskan bahwa pamannya lah yang memaksanya. Tepat saat itu, sebuah mobil berhenti di belakang mereka, dan seorang pria keluar memanggil Xuan Yufei. Melihat lebih dekat, pahlawan kita mengenali pria itu sebagai tuan muda tertua keluarga Li Yunyang. Pria itu bergegas menghampiri dan memegang lengan Xuan Yufei, mengatakan dia datang untuk mengajaknya makan malam. Gadis itu terkejut, bertanya siapa yang memberitahunya dia ada di sini, dan apakah itu ulah pamannya. Sementara itu, pahlawan kita yang awalnya berniat memaafkannya, berubah pikiran melihat keluarganya memilih keluarga Li, orang-orang yang menghancurkan keluarganya. Melihatnya gemetar, Yu Chuo khawatir dan mengira dia pasti terpukul melihat mantan tunangannya bersama orang lain. Dalam kemarahannya, dia membentak gadis itu, menuntut penjelasan tentang semua ini. Jika tujuannya hanya untuk pamer hubungan baru, dia menegaskan bahwa dia adalah wanita milik Ye Fan. Jadi dia harus berhenti mengganggu suaminya dengan tingkah lakunya. Untuk menunjukkan keseriusannya, dia menangkup wajah Ye Fan dan menciumnya tepat di depan mereka berdua. Air mata mengalir di mata Xuan Yufei saat menyadari hal ini dan bertanya apakah mereka sudah menyempurnakan pernikahan. Dan Yu Chuo dengan bangga menjawab bahwa mereka sudah melakukannya dan menyuruhnya segera pergi. Pahlawan kita sendiri menimpali, memberitahu Xuan Yufei bahwa tidak masalah jika dia menolak jadi istrinya karena sudah ada Yu Chuo. Dan untuk memanas-manasi, dia bilang istrinya lebih cantik, ditambah lagi dia punya 7 istri. Ya, itu sangat memukul perasaannya. Sejujurnya, aku tidak merasa kasihan padanya sama sekali. Melakukan hal hina seperti itu tepat di hari anak itu kehilangan 7 kakak laki-lakinya? Ya, dia pantas mendapatkan ini. Dengan itu, dia berbalik dan bersiap pergi, mendoakan masa depan yang baik bagi anak itu. Pria itu mencoba menghentikannya, tapi Yufei begitu marah sampai menepis buket bunga dari tangannya dan menyuruhnya pergi. Melihatnya pergi, pahlawan kita tidak menyesal sedikit pun, karena ini semua terjadi akibat pilihannya sendiri yang tak bisa diubah. Beralih ke kediaman keluarga Liu di ibu kota provinsi, di mana seorang pria yang marah menuntut penjelasan. Rupanya kabar Xia Hao bekerja sama dengan keluarga Su sampai ke ibu kota, dan dia kesal keluarga Xia memihak keluarga Ye dan mendukung keluarga Su. Pria tua yang berteriak ini adalah Liu Ran, kepala keluarga Liu. Seseorang dari kerumunan melaporkan bahwa menurut informasi yang terkumpul, Xia mendukung kedua keluarga itu untuk 75k membalas budi karena nyawanya telah diselamatkan, namun si Pak Tua tidak peduli dengan alasannya. Yang dia pedulikan hanyalah menjadikan keluarga-keluarga itu sebagai peringatan bagi semua orang tentang apa yang terjadi jika ada yang melawan mereka. Itulah sebabnya target pertamanya adalah keluarga Su, dan dia berencana untuk 75k menghancurkan mereka sepenuhnya. Setelah memantapkan niatnya, dia memberitahu semua orang bahwa keluarga Zhao sudah dimusnahkan, tetapi mereka masih memiliki keluarga Li dan Wang, lalu memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan mereka semua demi menghancurkan grup Su sepenuhnya, menghancurkan Su Yu Chuo dan mencoreng reputasinya. Beralih ke Yu Chuo sendiri, yang sedang melambaikan tangan perpisahan kepada jagoan kita setelah mengantarnya pergi bersama Wang Fugui agar dia bisa menghirup udara segar dan dia bisa fokus pada pekerjaannya. Karena setelah kejadian semalam, dia menjadi terlalu manja padanya. Namun karena dia terus mengeluh, dia berjanji akan menjemputnya setelah pekerjaannya selesai. Setelah itu, mereka berjalan keluar gedung, dan setelah beberapa langkah, Wang Fugui tiba-tiba berhenti dan sambil menyeringai, memberitahu pahlawan kita bahwa dia tidak perlu berpura-pura lagi karena tidak ada orang di sekitar mereka. Terkejut, pahlawan kita bertanya apa yang dia bicarakan dan mendengar Wang Fugui berkata bahwa dia tahu dia sudah mendapatkan kembali semua ingatannya, jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Selain itu,
Dia punya firasat bahwa anak itu juga berperan dalam kehancuran keluarga Zhao, dan pahlawan kita hanya tersenyum mendengarnya karena pria ini mengenalnya dengan sangat baik. Tapi dia juga tahu dia tidak bisa menyeretnya ke dalam masalah ini karena musuh keluarganya sangat luas, jadi ada kemungkinan mereka akan mengincarnya juga. Jadi dengan berpikir cepat, dia mulai bertingkah seperti orang bodoh lagi, mengejutkan pria malang itu. Namun mengira anak itu mungkin masih ingin merahasiakannya, dia memutuskan untuk mengabaikan topik tersebut. Sebaliknya, karena anak itu telah kembali ke dirinya yang dulu, dia berencana membawanya ke tempat yang sering mereka kunjungi untuk bersenang-senang. Dan, wah, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Tapi pertanyaanku adalah, tempat macam apa yang mengizinkan anak berusia 15 tahun untuk masuk? Tapi Wang Fugui mematahkan harapannya, mengatakan mereka tidak bisa pergi ke sana lagi karena dia sudah menikah sekarang. Sebagai gantinya, mereka akan pergi ke tempat terbaik kedua. Singkat cerita, mereka berdua tiba di lokasi, dan pahlawan kita tercengang melihat di mana mereka berada, yaitu pasar gelap. Tapi bukan sembarang pasar gelap, ini adalah yang terbesar di kota, di mana orang bisa membeli segala macam barang langka dan berharga asalkan sanggup membayarnya, tentu saja. Dengan antusias, pahlawan kita mulai berjalan masuk ke tempat itu sambil menyeringai dalam hati bahwa ini adalah waktu yang tepat karena dia memang sedang mencari beberapa barang bagus untuk menjadi lebih kuat. Sedangkan bagi Wang Fugui, kecurigaannya semakin kuat karena anak itu jelas ingat jalan masuk ke tempat itu. Begitu juga pahlawan kita, karena dia tahu alasan Wang Fugui membawanya ke tempat ini adalah karena dia tahu dia butuh artefak kuat untuk menjadi lebih kuat. Dengan begitu, kedua sahabat itu mulai menelusuri tempat itu, tetapi tidak ada yang menarik perhatian anak kita. Saat itulah, dia mendengar Wang Fugui berkata bahwa hari ini dia yang traktir, jadi apapun yang dibelinya, dia yang akan membayar. Maka si bodoh yang serakah itu segera mengaktifkan teknik yang dipelajarinya saat terjebak di dalam liontin giok tersebut, yang memungkinkannya melihat esensi sejati di dalam sebuah barang, yang dengannya dia bisa dengan mudah menentukan barang mana yang layak dibeli. Dan seketika itu juga, dia melihat sebongkah batu di salah satu toko yang bersinar dengan cahaya kuning terang. Setelah melihat lebih dekat, dia melihat bahwa batu ini sebenarnya adalah pil vitalitas, barang yang sangat langka yang dibutuhkan untuk menerobos ke ranah Grandmaster, dan nilai aslinya mencapai miliaran. Sementara itu, Wang Fugui mengambil sebuah permata ungu, menyarankan kepada pahlawan kita untuk memberikannya kepada istrinya sebagai hadiah karena dia yakin istrinya akan menyukainya. Saat itulah anak itu ingat bagaimana 5 tahun lalu Wang Fugui hampir menerobos ke ranah Grandmaster. Namun karena suatu alasan, dia belum mencapai level itu bahkan setelah sekian lama. Jadi pil ini sangat cocok untuknya. Maka dia mengambil batu itu, memberitahu pria itu bahwa dia ingin membeli benda ini untuk mainan kucingnya, dan pemilik toko yang bodoh itu menawarkan untuk memberikan benda itu secara gratis jika dia setuju untuk membeli permata dari tokonya. Koba tebak? Si bodoh ini telah menggunakan barang langka tersebut hanya sebagai penyangga untuk memperbaiki kaki mejanya yang goyang, dan dengan bangga menyeringai karena berhasil mendapatkan hasil tangkapan yang bagus hari ini, tapi itu sangat sempurna bagi pahlawan kita. Maka dengan memanfaatkan kesempatan itu, dia menyuruh pria tersebut untuk membungkus permata itu bersama batu ini, dan tentu saja juga memberitahunya bahwa saudaranya yang akan membayar. Namun Wang Fugui mencoba memprotes agar dia meninggalkan bongkahan batu lusuh itu dan mengambil permatanya saja, karena dia yakin kakak iparnya akan marah jika melihatnya pulang membawa batu tersebut. Namun pahlawan kita sudah memantapkan pilihannya dan mengingatkan pria itu bahwa dia sudah berjanji boleh membeli apapun yang dia inginkan dan menyuruhnya untuk segera membayar. Setelah urusan itu selesai, dia menyerahkan pil evolusi itu kepada Wang Fugui, mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuknya, jadi dia harus menjaganya dengan baik. Tepat saat dia melakukan itu, dia mendengar beberapa pria di belakangnya membicarakan keluarga Ye dan bagaimana salah satu musuh mereka telah menyewa seorang ahli kuat untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Mendengar kata-kata mereka, pahlawan kita menyadari musuh mulai bergerak, tetapi masalahnya adalah dia tidak menyangka mereka akan bertindak secepat ini. Meski begitu, dia tidak takut, karena dengan kekuatannya, dia yakin apapun yang mereka hadapkan padanya, dia akan menang. Melihat ekspresi seriusnya, Wang Fugui bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan pahlawan kita segera berbalik ke arahnya dengan pil di tangan, menyuruhnya untuk memakannya. Namun Wang Fugui, yang masih belum tahu seberapa berharganya benda itu, merasa ragu, menunjukkan bahwa itu adalah sebongkah batu, bukan permen, jadi dia tidak bisa memakan hal semacam itu. Namun anak kita tidak mendengarkan dan mulai menjejalkan benda itu dengan paksa ke mulutnya. Dan saat panik, dia tidak sengaja menggigit benda itu dan batunya hancur menjadi 2. Saat itulah dia akhirnya menyadari nilai sebenarnya dari barang tersebut setelah melihat apa yang ada di dalamnya, sebuah pil vitalitas.
Berpikir cepat, dia segera menyembunyikan benda itu, menyadari bahwa mereka berhasil mendapatkan durian runtuh dengan menemukan barang yang begitu langka dan berharga di tempat seperti ini. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana sesuatu yang begitu berharga bisa berakhir di kedai kecil ini? Lalu dia menoleh ke pahlawan kita, menyadari bahwa dia memilihkan benda itu untuknya dengan sengaja karena dia tahu dia membutuhkannya. Sementara itu, anak kita sedang menelepon seseorang. Di ujung telepon adalah Xia Hao yang mengundangnya makan malam, mengatakan bahwa dia ingin memperkenalkannya kepada beberapa orang. Anak kita menyadari ini pasti penting, maka tanpa berpikir dua kali, He setuju untuk menemuinya. Setengah jam kemudian, mereka berada di dalam sebuah hotel bersama pahlawan kita yang sedang menikmati hidangan lezat bersama kedua pria tersebut. Dan bersama mereka, ada dua orang lainnya, anggota keluarga Xia. Yang pertama adalah Li Hu, dan pria berkumis ini sebenarnya adalah penguasa dunia bawah di kota Yun. Dan kedua, pria berambut kepang, seorang jenderal gubernur kota Yun yang hebat. Dan kedua pria ini menyatakan kesetiaan mereka kepada pahlawan kita yang mengabaikan mereka sepenuhnya dan sibuk bertingkah konyol bersama Xia Hao, mengatakan bahwa dia menyuruh temannya makan batu hari ini. Melihatnya bertingkah seperti itu, Sung Quan mulai curiga, bertanya-tanya mengapa Xia Hao memperlakukan si bodoh itu dengan sangat hormat. Jadi dia memutuskan untuk mengevaluasi kembali keluarga Ye untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat semua itu terlintas di kepalanya, Wang Fugui sibuk mencoba membungkam mulut anak itu sebelum dia membocorkan bahwa mereka berhasil mendapatkan harta karun yang berharga. Namun dia juga berterima kasih kepada Xia Hao atas kebaikan yang dia tunjukkan kepada saudaranya. Saat itu juga, Li Hu menerima pesan mendesak dari seseorang bahwa seluruh kru Wu Laolong telah dikerahkan, dan mereka semua mengincar Nona Su Yuchuo, berencana Untenol 75K memburunya. Dan boom, anak itu meledak dengan amarah, mendengar ada yang berani menargetkan istrinya. Aura yang terpancar dari tubuhnya saja sudah cukup Unte 075K, mengejutkan semua orang di sekitarnya saat mereka berjuang Unte 075K tetap berdiri. Adapun pahlawan kita, dia sangat marah karena bajingan-bajingan itu berani mencoba menyentuh wanitanya. Wang Fugui sendiri merasa takut karena ini pertama kalinya dia melihat anak itu begitu marah, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia akhirnya memutuskan Unte 075K mengungkap kepada semua orang bahwa dia telah memulihkan semua ingatannya. Wah, kuharap anak itu akan menunjukkan kekuatan sejatinya kepada mereka semua, tapi ternyata tidak. Dia kembali ke dirinya yang konyol, melompat keluar dari gedung sambil berkata bahwa dia akan menyelamatkan istrinya. Xia Hao sendiri memerintahkan pasukannya UNT 075K segera dikerahkan dan menyuruh mereka UNT 075K melindungi Nona Su dengan segala cara. Beralih ke bagian lain kota, di mana sekelompok mobil melaju kencang di jalan raya, dan di dalamnya ada waifu cantik kita bersama beberapa pengawalnya yang mencoba melepaskan diri dari kejaran. Namun sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak mampu melarikan diri dari mereka. Sial, aku melihat darah dan luka memar di tubuh gadis itu. Bajingan-bajingan sialan ini sudah mati. Mati, kubilang padamu. Namun bahkan setelah menderita luka-luka seperti itu, gadis itu tidak menyerah dan memerintahkan anak buahnya UNT 075K terus maju, mengatakan bahwa dia tidak peduli jika dia mati hari ini, dia tidak akan membiarkan bajingan-bajingan itu menyentuhnya. Dengan begitu, salah satu mobil menabrak mereka, mendorong mereka keluar dari jalan. Namun entah bagaimana, sang pengemudi berhasil mengendalikan mobilnya kembali, tetapi mereka tetap berakhir di dalam sebuah gang. Itu adalah jalan buntu bagi mobil tersebut. Jadi mereka menyuruh gadis itu Unte on 75K, menggunakan jalan setapak yang sempit itu Unte on 75K, melarikan diri sementara mereka mencoba mengulur waktu untuknya. Namun, gadis itu menolak Unte on 75K, meninggalkan anak buahnya. Tetapi anak buahnya mengingatkannya bahwa tidak ada waktu UN-075K berdebat dan memberitahunya bahwa mereka hanya membalas budi keluarga Su atas segala hal yang telah mereka lakukan UN-075K mereka. Tanpa mereka sadari, para preman itu telah menutup jalan keluar dan kedua belah pihak mulai melepaskan tembakan. Menyadari dia tidak punya pilihan lain, Yuchuo bersiap UN-075K pergi. Namun dia juga berjanji kepada anak buahnya bahwa dia akan kembali secepat mungkin dengan bala bantuan untuk 075K menyelamatkan mereka. Namun tiba-tiba, entah dari mana, dia mendengar suara tebasan di dekatnya, dan saat dia menoleh UNT 075K melihat apa itu, matanya terbelalak tidak percaya melihat tubuh pengawalnya yang tak bernyawa jatuh ke tanah. Mendongak, dia melihat dua pria dengan golok di tangan yang telah menutup jalan keluarnya, dan salah satu dari mereka, tanpa membuang waktu, menerjang ke arah gadis itu. Sementara itu, di belakang, kepanikan melanda anak buahnya, melihat bahwa mereka telah terpojok dari segala sisi.
Namun saat melakukan itu, mereka lengah, yang memberi para bajingan itu kesempatan yang mereka cari, dan mereka berhasil mendekati mereka. Berbalik, mereka melihat sekelompok pria, dan di depan adalah penguasa kekuatan bawah tanah kota Yun, seorang pria bernama Wu Laolong. Tanpa mereka sadari, kedua pria itu telah dipaksa tiarap ke tanah, dengan keduanya telah ditangani. Pemimpin preman itu mendekati Yu Chuo, menawarkan Unt 075K menghabisinya dengan cepat jika dia setuju Unt 075K bersenang-senang dengannya. Pria dengan rambut mohawk konyol di kepalanya mengingatkan pria itu bahwa perintah mereka adalah untuk menghabisinya dengan cepat, tetapi dia diingatkan bahwa mereka juga disuruh untuk mempermalukan dan menyiksa gadis itu terlebih dahulu. Mendengar kata-katanya, gadis itu mengambil parang dari tanah dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Pria bermohok itu mulai berlari ke arahnya untuk menjatuhkannya ke tanah, tetapi tepat saat dia akan melakukannya, gadis itu secara naluriah mengayunkan bilahnya, memotong tangannya hingga bersih. Melihat ke bawah, pria itu mulai berteriak kesakitan yang luar biasa. Gadis itu sendiri terpana melihat betapa kecepatan dan kekuatannya telah meningkat dan bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan hal itu. Saat itulah dia teringat pahlawan kita, bagaimana setiap kali dia berada di dekatnya, dia merasakan aliran hangat mengalir di tubuhnya dan bertanya-tanya apakah itu energi yang meningkatkan kultivasi seni bela dirinya sebanyak ini? Dan jika itu masalahnya, maka itu juga berarti Ye Fan sendiri jauh lebih kuat dari yang dia duga, dan jika demikian, maka ada kemungkinan dia berpura-pura menjadi orang bodoh selama ini. Sementara itu, si bajingan menyadari wanita ini adalah masalah, memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisinya saja sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Dan melihat mereka datang, Yu Chuo mulai mengayunkan benda itu dengan liar, memperingatkan mereka untuk menjauh. Namun meskipun kekuatannya meningkat, dia tidak memiliki kemampuan bela diri, dan orang-orang itu dengan mudah melucutinya, lalu dia jatuh ke tanah. Melihatnya terbaring di sana, mereka bertiga mengangkat pedang untuk menghabisinya selamanya. Dan Yu Chuo menyadari ini adalah akhir baginya, memejamkan mata, meminta maaf kepada pahlawan kita. Dan dengan itu, salah satu orang bodoh itu mengayunkan senjatanya tepat ke arah kepalanya. Tapi sebuah suara dari belakang berteriak agar Yu Chuo tidak takut, karena dia ada di sini untuk menyelamatkannya. Tepat saat pedang itu tinggal beberapa inci lagi dari membelah kepalanya menjadi dua, jagoan kita muncul dengan motornya, menabrak orang itu dari belakang, dan pedangnya terbang di udara tepat ke arah Yu Chuo. Tapi untungnya, pedang itu tidak mengenainya. Sebaliknya, pedang itu terbang melewati wajahnya dan jatuh ke tanah. Membuka matanya, dia melihat pahlawan kita berdiri di depannya, yang membuat gadis itu terkejut, dan pahlawan kita melihat pakaiannya yang berlumuran darah dan kondisinya saat itu, memeluknya, mengatakan bahwa dia sangat ketakutan setengah mati. Melihatnya bertindak seperti itu, Yu Chuo menyadari bahwa anak itu benar-benar telah memulihkan ingatannya. Tapi pahlawan kita tahu masih terlalu dini Unt 075K mengatakan yang sebenarnya, jadi dia kembali berpura-pura menjadi orang bodoh. Sementara itu, bajingan di belakang mulai merayap mendekatinya secara perlahan. Dan tepat saat dia berada dalam jangkauan, dia mengayunkan senjatanya ke arah mereka berdua. Tapi pahlawan kita jauh lebih cepat, dan dalam sekejap, dia berbalik menangkap parang dengan tangannya dan melompat ke arah orang itu, berteriak bahwa mereka semua adalah orang jahat yang mencoba merundung istrinya. Dan dengan itu, bam, kedua bilah pedang mereka bertabrakan, melepaskan gelombang kejut ke sekeliling mereka. Dan kemudian hal itu terjadi. Pedang pria itu hancur berkeping-keping. Dan sebelum dia sempat pulih, jagoan kita mencengkeram lehernya dan mulai memutarnya seperti Beyblade. Lalu dengan seluruh kekuatannya, membanting kepala orang bodoh itu ke tanah, hingga kepalanya hancur. Melihat kebrutalannya, sisa preman lainnya mulai gemetaran di celana mereka. Bahkan Yuxia sendiri tidak bisa berkata-kata. Melihat betapa mudahnya anak itu mengalahkan pria tersebut dengan kebrutalan seperti itu, tepat saat itu mereka mendengar suara Wang Fugui yang akhirnya tiba di tempat kejadian setelah semuanya berakhir. Dan melihat pemandangan di depan mereka, kedua pria itu terpaku, bertanya apa yang terjadi di sini. Menoleh ke arah pahlawan kita, Wang Fugui bertanya-tanya apakah dia akhirnya mengungkapkan rahasianya kepada kakak iparnya. Tepat saat itu, dia mendengar suara Yuxue yang menjelaskan bahwa Ye Fan melakukan semua ini demi dirinya dan tidak memulihkan ingatannya. Dia hanya melepaskan insting ganasnya Unt 075K melindunginya. Mendengar rahasianya masih aman, Wang Fugui mengacungkan jempol pada anak itu karena telah melakukan pekerjaan yang baik. Pahlawan kita, di sisi lain, merasa kesal, memberi isyarat padanya Untol 75K, berhenti bergosip dan membantu mencari tahu siapa yang mengirim orang-orang ini. Untol 75K mengincar istrinya. Mendengar perintahnya, Wang Fugui mengaktifkan ekspresi serius yang mengintimidasi dan mencengkeram kerah salah satu pria itu.
Bertanya siapa yang mengirim mereka ke sini untuk 075K memburu kakak iparnya. Pria yang gemetaran itu tidak ragu sedikit pun dan mulai membeberkan segalanya. Bagaimana keluarga Wang mendatangi Wu Laolong dan menyewanya untuk 075K memburu Nona Su. Mendengar kata-katanya, jagoan kita menyadari bahwa mereka menargetkan keluarga lain di kota itu untuk mencegah mereka bangkit, sama seperti yang mereka lakukan pada keluarganya. Dan karena melenyapkan keluarga Zhao jelas tidak cukup, dia perlu memberi pelajaran pada lebih banyak faksi ini untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka tidak boleh diganggu. Tepat saat itu, Yuxue tiba-tiba kehilangan kekuatan di kakinya, tetapi pahlawan kita berhasil menangkapnya tepat waktu. Tetapi gadis yang lemah itu masih mengkhawatirkan anak buahnya dan memohon kepada pahlawan kita untuk menyelamatkan mereka. Maka pahlawan kita segera memerintahkan Wang Fugui untuk membawa orang-orang itu ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian di rumah sakit dan di dalam salah satu ruangan, seorang pria bernama Kapten Zhao perlahan-lahan sadar kembali. Membuka matanya, dia melihat sekeliling menanyakan di mana Nona Su Yuxue berada dan melihat jagoan kita duduk di sampingnya, meyakinkan pria itu bahwa dia baik-baik saja. Dia hanya sedikit ketakutan, jadi dia sedang beristirahat. Pria itu menarik napas lega, tetapi kemudian otaknya mulai bekerja dan matanya membelalak tidak percaya, menyadari apa yang baru saja dia lihat. Dengan panik, dia bertanya pada anak itu apakah dia sudah memulihkan ingatannya, dan pahlawan kita menjawab bahwa memang begitu, tetapi juga memberitahunya bahwa hanya segelintir orang yang tahu tentang ini dan memintanya untuk merahasiakan ini dari semua orang. Mendengar kata-katanya, pria itu, meskipun terluka, duduk tegak, berjanji pada pahlawan kita untuk tidak khawatir dan bersumpah akan membawa rahasia ini sampai ke liang lahat. Pahlawan kita memberitahu pria itu alasan dia memilih untuk memberitahunya rahasia ini adalah karena dia setia, dan itulah yang dia butuhkan. Orang-orang yang bisa dia percayai untuk membantunya melindungi istrinya, Yu Chuo. Dan karena dia mempertaruhkan nyawanya sendiri hari ini untuk menjaga istrinya tetap aman, dia ingin membalas budi dengan membantunya melangkah ke ranah bela diri. Sambil berkata begitu, dia mengaktifkan kekuatannya, dan seluruh tubuh pria itu mulai memanas, dengan semua perban yang menutupi tubuhnya hancur berkeping-keping. Dengan cepat, semua itu berakhir, dan pria itu menyadari sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Semua lukanya telah sembuh total, dan dia merasa jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Pahlawan kita menjelaskan bahwa dia baru saja melangkah ke ranah bela diri, yang berarti dia bukan lagi orang biasa, dan mulai hari ini akan dianggap sebagai elit sejati di antara orang-orang. Mendengar betapa banyak yang telah dilakukan pria itu untuknya, Zhao berlutut ke tanah, mengikrarkan kesetiaan abadinya, berjanji untuk melindungi Yu Chuo, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi pahlawan kita belum selesai. Dia menyerahkan sebuah botol berisi pil penguat yang akan membantunya meningkatkan kultivasi dan membuat tubuhnya lebih kuat, serta berjanji jika dia menjalankan tugasnya dengan baik, dia tidak akan kekurangan imbalan. Beralih ke kediaman keluarga Zhu, di mana Zhu Dong memberitahu Zhu Zan bahwa dia berhasil mendapatkan informasi kontak orang bernama Fan Ye ini, dan menyarankan agar mereka segera menyewanya untuk melenyapkan tetua Ye Changfeng dan pahlawan kita. Tapi Zhu Zhan masih ragu. Bagaimanapun juga, mereka menerima banyak dukungan dari keluarga Ye. Dan jika pria ini gagal melakukan tugasnya, itu akan menjadi bencana bagi mereka semua. Tapi Zudong meyakinkan pria itu untuk tidak khawatir, karena orang ini dikatakan sebagai seorang ahli dan yakin dia akan memusnahkan seluruh keluarga Ye tanpa meninggalkan jejak. Kembali ke pahlawan kita, yang sedang dalam perjalanan keluar dari rumah sakit ketika tiba-tiba dia menerima pesan di ponselnya. Melihat ke layar, dia melihat seseorang menyapanya sebagai Fan Ye, mengatakan bahwa mereka memiliki tugas penting untuknya. Hal ini mengejutkan pahlawan kita, karena dia tidak menyangka ada orang yang melacak identitasnya ini begitu cepat. Tapi saat dia membaca pesan tersebut, matanya membelalak tidak percaya. Ya, itu adalah Zudong yang menawarinya kontrak untuk membunuh dirinya sendiri dan kakeknya. Dia juga menawarinya imbalan sebesar 1.000.000, menginstruksikannya untuk bertemu di bawah jembatan pusat kota Yun pada tengah malam. Dengan percaya diri, pahlawan kita bersiap untuk pergi dan menemui pria misterius ini untuk melunasi utang lainnya, pindah ke bagian lain kota. Di dalam tempat yang terlihat seperti klub, seorang pria bernama Wang Chao terlihat diapit oleh 2 orang wanita. Tepat saat itu, seorang pria yang panik datang berlari untuk menyampaikan berita tentang kegagalan Wu Laolong. Bagaimana seluruh pasukannya musnah dan Yu Chuo masih hidup. Dengan geram, pria itu menendang meja, menakuti kedua wanita itu sambil memaki orang bodoh yang tidak berguna itu karena gagal menghabisi satu gadis, bahkan dengan pasukan preman di sisinya.
Saat itulah dia mendengar pria yang berkeringat itu memberitahunya bahwa orang yang mengalahkan Wu Laolong adalah si bodoh dari keluarga Ye Fan, dan itu mengejutkan pria itu. Tetapi sambil gemetaran dia memerintahkan pria itu untuk 075K membiarkan si bodoh itu untuk 075K saat ini karena dia tidak layak untuk 075K dikhawatirkan. Sebaliknya, terus berikan tekanan pada keluarga Su. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan hal-hal kepada orang-orang di ibu kota provinsi. Tepat saat itu, pria lain memasuki ruangan, mengejutkan kedua pria itu dengan geram. Wang Chao menuntut siapa pria itu dan bagaimana dia bisa melewati keamanan. Dan ya, itu adalah pahlawan kita, dengan hidung peseknya yang datang 075K, menawarkan diri dan membantunya menyelesaikan masalah dengan keluarga Su. Tapi pria itu tidak sedang dalam suasana hati untuk 075K menerima tamu, jadi dia berteriak memanggil penjaganya di luar, menuntut penjelasan bagaimana mereka membiarkan orang asing masuk ke ruangan pribadi ini. Ya, baiklah, Ye Fan dengan tenang menyarankan agar pria itu merendahkan suaranya karena anak buahnya sedang tidur nyenyak di lantai lorong. Pemandangan itu membuat mereka semua tegang karena bagi seseorang yang melakukan itu pada semua orang itu dan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang menyadari apa yang sedang terjadi di luar sana, orang ini pastilah sangat kuat. Tapi pria itu meminta mereka semua untuk 075K tenang karena dia di sini bukan untuk 075K menimbulkan masalah. Sebaliknya, alasan dia datang mengunjungi mereka pada jam segini adalah karena dia ingin membantu mereka dengan urusan keluarga Su. Setelah itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai Fan Ye, ahli ranah Grandmaster terkenal yang memusnahkan keluarga Zhao. Ya, baiklah, itu sempurna karena, secara kebetulan, mereka memang sedang mencarinya. Jadi pria itu langsung ke intinya dan menanyakan harganya untuk menangani seluruh keluarga Su secara permanen. Ya, jawaban yang dia dengar tidak dia duga, karena pria itu meminta 2.000 juta ribu untuk pekerjaan itu. Begitu kata-kata itu sampai ke telinganya, jiwa pria itu hampir meninggalkan tubuhnya, karena jumlah itu sangat tidak masuk akal. Tapi pria itu tidak di sini untuk bernegosiasi dan bertanya apakah dia sedang menghinanya dengan mengatakan bahwa mereka bahkan tidak bisa membayarnya dengan jumlah yang sepele itu sebagai imbalan atas jasanya. Nah, pria itu tahu jika dia tidak melakukan sesuatu dengan cepat, dia akan mati. Jadi dia mulai memutar otak untuk mencari jalan keluar dari situasi ini. Dan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah membayar pria ini dengan jumlah tersebut karena setelah pemusnahan keluarga Su, semua aset mereka dijanjikan kepada mereka dan totalnya lebih dari 10.000. Jadi pada akhirnya itu benar-benar sepadan. Tapi sekali lagi, bagaimana jika mereka juga dikhianati oleh keluarga Liu sama seperti yang mereka lakukan pada yang lain? Risikonya terlalu tinggi, jadi dia meminta maaf kepada pria itu dan bersiap untuk pergi dengan alasan bahwa dia akan pulang dan menyiapkan uangnya. Belum genap 2 langkah dan sesuatu terbang melewati wajahnya, hampir meninggalkan lubang menganga di sisi tengkoraknya. Dengan ketakutan, si bodoh itu menunduk dan melihat benda itu hanyalah sebuah sedotan plastik. Namun kekuatan di balik lemparan Ye Fan begitu gila hingga sedotan itu menembus langsung ke lantai beton seperti paku baja. Setelah membuktikan kekuatannya, Ye Fan dengan tenang kembali ke sofa. Lalu dia memberikan waktu 10 menit kepada pria itu untuk menyiapkan uangnya, memperingatkan bahwa jika gagal, sedotan berikutnya akan langsung menembus kepalanya. Ya, pria itu tahu itu bukan sekadar ancaman kosong. Pria itu benar-benar bersungguh-sungguh, jadi dia segera menelepon ayahnya dan memintanya untuk segera mentransfer 10.000 tikean ke rekeningnya tanpa banyak tanya. Bagi si bodoh ini sudah sempurna, karena dia tidak hanya berencana mengambil uang tunai itu, dia juga berencana menghabisi setiap pria yang berkumpul di ruangan ini karena berani menyentuh istri cantiknya. Tanpa mereka sadari, uang itu cair, yang kemudian ditransfer ke rekening Ye Fan, artinya dia tidak membutuhkan si bodoh itu lagi. Bingung, pria itu bertanya apa maksudnya dengan perkataan itu. Dan jawabannya datang dalam bentuk senyuman dingin, saat Ye Fan merobek topeng murah itu dari wajahnya, memberitahu si bodoh bahwa dia sangat sadar bahwa keluarganya bertanggung jawab atas serangan terhadap istri cantiknya. Ya, itu adalah hal terakhir yang diharapkan pria itu, dan dia begitu terkejut melihat si bodoh Ye Fan di balik topeng itu, hingga dia jatuh terduduk. Ditambah lagi, tidak seperti yang lain, yang satu ini punya otak. Karena dia ingat bagaimana 5 tahun lalu orang ini dikatakan berada di puncak ranah Mahaguru bela diri, yang berarti sekarang dia berada di level yang sangat berbeda, dan dia telah mengganggu istri orang seperti itu. Jadi dia langsung berpindah pihak, bersujud di kaki pahlawan kita, dan berjanji untuk 075K melakukan perintahnya seumur hidup asalkan dia mengampuni nyawanya dan keluarganya. Ya, itu sebenarnya tidak perlu karena kau tahu sendiri, dia sudah punya banyak orang 075K urusan seperti itu.
Namun, ada satu hal yang dia butuhkan darinya. Dan si bodoh itu melihat secercah harapan, mulai memohon belas kasihan, berjanji 075K memberikan apapun yang dia inginkan yang merupakan hal bagus, sangat bagus. Itulah yang ingin didengar oleh pahlawan kita. Maka dia menuntut agar pria itu menyerahkan nyawanya sebagai bayaran karena telah mengganggu wanitanya. Yah, bajingan itu mungkin pengecut, tapi dia tidak berencana untuk mati sendirian. Jika dia harus mati di sini, dia akan membawa si bodoh ini bersamanya. Maka dia mulai menelepon seseorang untuk merekam seluruh percakapan ini secara diam-diam, agar semua orang tahu bahwa orang yang menjatuhkan semua keluarga ini tidak lain adalah Ye Fan. Tapi keberuntungannya habis saat dia memutuskan untuk mengincar Yue Shu, dan pahlawan kita berhasil menyadari apa yang dia lakukan. Maka dia segera menggunakan kekuatan energinya dan merampas benda itu dari tangannya, membuatnya terbang jauh ke kejauhan. Dan karena dia menolak untuk belajar meski sudah diambang maut, Ye Fan memutuskan untuk membuatnya sangat menderita bagi pria itu. Dan setelah dia merasa puas, dia mengepalkan tinjunya dan pria di hadapannya pun berubah menjadi abu. Dan setelah orang utamanya dibereskan, sekarang saatnya membersihkan sampah, jadi dia menginstruksikan mereka semua untuk bersiap, karena tidak ada dari mereka yang akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Semenit atau 2 menit kemudian, seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap dengan hanya abu yang melayang di udara saat pahlawan kita meraih ponsel si bodoh itu untuk memeriksa siapa yang coba dia hubungi. Setelah memeriksa layarnya, dia melihat bahwa itu adalah ayah pria itu, jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya pesan, membuang benda itu ke samping, dan bersiap pergi untuk mencari korban berikutnya. Beralih ke pria besar itu sendiri, yang menerima pesan dari ponsel putranya tentang penculikannya oleh seseorang, dan menurut teks tersebut, dia disandera di jembatan pusat kota Yun. Tapi pria itu bukan orang bodoh. Setelah melihat insiden baru-baru ini dan bagaimana keluarga-keluarga berpengaruh yang berperan dalam kejatuhan keluarga Ye menjadi sasaran, dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera berkumpul, karena mereka akan menuju jembatan ini untuk mencari tahu siapa di balik semua kematian ini. Beralih ke hari berikutnya, dan kita sekarang berada di luar gedung rumah sakit yang besar, dan di dalam salah satu kamar, ada Yushu kita yang cantik perlahan membuka matanya mendengar suara yang dikenalnya. Melihat ke samping, dia menemukan pahlawan kita yang telah duduk di samping tempat tidurnya sepanjang malam dan menunjukkan rasa lega karena dia akhirnya siuman. Melihat wajahnya membuatnya teringat insiden waktu itu, bagaimana dia dikejar oleh beberapa pembunuh dan hampir kehilangan nyawanya. Itu sampai Ye Fan muncul dan dengan gagah berani menyelamatkannya dengan membantai semua orang itu. Sebelum dia sempat berterima kasih padanya, pria itu menangkup wajahnya di antara kedua tangannya dan meyakinkan wanita itu bahwa tidak perlu khawatir, karena dia sudah berbicara dengan dokter, dan menurut dokter, dia hanya butuh sedikit istirahat. Setelah itu, dia bisa pulang ke rumah. Tapi gadis itu tahu itu tidak akan mudah karena masih banyak yang harus dia urus sebelum kembali ke kehidupan normalnya. Jadi hal pertama yang terpenting, dia perlu memeriksa ponselnya dan mencari tahu apa yang terjadi dan seberapa buruk situasi di luar sana. Maka dia menelepon informan utamanya untuk mendapatkan ringkasan tentang situasinya. Dan, ya, keadaan tidak terlihat terlalu baik. Seseorang mencuri formula penelitian terbaru mereka dan membocorkannya ke grup saingan mereka yang sudah merilis obat baru berdasarkan penelitian mereka. Saat itu juga, Tuan Xiahao juga masuk ke kamar dan mengonfirmasi berita tersebut. Setelah itu, dia menunjukkan kepadanya video pria yang memamerkan benda itu di depan publik sebagai ciptaan mereka sendiri. Dan aku tidak tahu apakah kalian ingat pria ini atau tidak, tapi dia adalah Lei Yunyang, pria yang sama yang ingin menikahi paksa Zuan Yufei kita yang berambut merah muda. Tapi gadis itu lebih fokus pada tablet kecantikan atau apapun itu di tangannya, dan dia benar-benar patah hati karena untuk membuat obat itu, keluarga mereka telah menghabiskan bertahun-tahun dalam penelitian dan hampir mencurahkan semua sumber daya mereka untuk mengembangkan formulanya dan mengandalkannya untuk membalikkan keadaan bagi mereka. Dan untuk menambah luka yang sudah ada, Tuan Xiahao memberitahu wanita itu bahwa hampir semua mitra dari kota tersebut telah memutuskan untuk memutuskan kerjasama dengan keluarganya, yang berarti hari-hari keluarganya sudah dihitung. Ya, wanita itu tahu pria itu benar, tidak mungkin dia menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Maka dia memantapkan hatinya dan menginstruksikan si Pak Tua untuk menjaga suaminya yang tidak berguna itu, sementara dia bergegas kembali ke perusahaannya untuk menyelesaikan masalah.
Setelah dia pergi, Yevan tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia bereaksi berlebihan hanya karena formula kecantikan, sesuatu yang bisa dengan mudah dia keluarkan dari kepalanya dan itu akan 100 kali lebih baik daripada apapun yang mereka buat. Meskipun Xiahao setuju, dia juga mengingatkan pemuda itu bahwa dia adalah orang bodoh di mata dunia, jadi mengapa wanita itu percaya produk yang dia buat bisa bersaing dengan sesuatu yang mereka kembangkan setelah penelitian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Yah, pria itu memang ada benarnya. Maka dia bertanya tentang pria yang direncanakan istri keduanya UNT 075K diundang mengobati otaknya dan apakah dia benar-benar ahli seperti yang diklaim orang-orang karena dia berencana menggunakannya UNT 075K membantu keluarga Su. Yah, itu rencana yang bagus. Tapi masalahnya adalah mengapa dokter seperti itu mau membantunya dengan apapun? Ternyata pahlawan kita juga punya rencana UNT 075K itu sedang berputar-putar di kepalanya itu. Saat itu juga, dia mendengar ponselnya berdering. Saat diangkat, dia mendengar suara si rambut merah muda di ujung sana. Dan wanita itu tampak benar-benar ketakutan karena suatu alasan dan meminta bantuannya. Meskipun dia khawatir, dia tetap harus melanjutkan akting bodohnya. Jadi dia bertanya kepada wanita itu, apakah ada yang menindasnya atau semacamnya. Jawabannya adalah ya. Dan menurutnya, Yevan adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Wah, sial. Ini tentang pria yang sama yang mencuri formula pil kecantikan keluarga Su dan sekarang pria itu memaksanya UNT 075K menikah dengannya. Dan yang lebih buruk lagi, pesta pertunangan mereka malam ini, jadi dia sudah tidak punya pilihan lain. Saat dia mendengar nama pria itu dan bagaimana, setelah menghancurkan dua keluarga, dia masih belum puas dan sekarang mencoba menikahi Yue Fei secara paksa. Yevan tidak senang, jadi dia meminta gadis itu untuk mengirim mobil untuk menjemputnya, dan dia akan membantunya menangani hama yang telah mengganggunya ini. Cerita berganti, dan kita sekarang berada di luar rumah si bodoh itu, bersama pahlawan kita dan si rambut merah muda, yang berterima kasih kepada pemuda itu, karena setuju untuk membantunya sambil meminta maaf atas semua yang dia lakukan padanya di hari saat seluruh keluarganya hancur. Secara bersamaan menimpakan semua kesalahan pada pamannya yang berkumis runcing, yang memaksanya untuk memutuskan pertunangan mereka. Meskipun dia punya penjelasan yang cukup masuk akal untuk tindakannya, itu semua demi ayahnya yang berada di rumah sakit, dan dia tidak punya uang tunai yang dibutuhkan untuk perawatannya, jadi dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti instruksi kepala keluarganya demi ayahnya. Ya, ternyata cerita itu benar karena tepat setelah kecelakaannya sendiri 5 tahun lalu, ayahnya juga terlibat dalam kecelakaan mobil yang membuatnya dalam keadaan vegetatif. Itu memberi paman kedua dari keluarga itu kesempatan yang dia butuhkan, dan dia naik ke kursi kepala keluarga dan mengambil alih kendali seluruh grup mereka. Adapun gadis itu, dia meyakinkan pemuda kita bahwa perasaannya padanya tidak pernah berubah dan dia masih mencintainya. Kalau tidak, mengapa dia tetap setia padanya selama 5 tahun bahkan dengan kondisinya yang seperti itu? Ya, dia mungkin benar, tapi tetap saja alasannya mengejar pria itu bukan karena dia. Karena pada akhirnya, keluarganya juga berperan besar dalam kematian saudara-saudaranya. Satu-satunya alasan dia setuju datang ke sini adalah karena pria itu perlu diberi pelajaran demi keamanan istrinya dan keluarganya. Saat itu juga, mereka mendengar suara dari samping yang mengumumkan kedatangan pengantin wanita. Menoleh ke samping, mereka menemukan pengantin pria berjalan ke arah mereka dengan buket bunga di tangan. Mengenai niat si bodoh berhidung panjang ini, alasan utama dia mengincar wanita ini adalah karena ibunya. Dan tidak, bukan mengincar yang seperti itu. Dia hanya ingin mengambil alih kendali atas kekuatan besar yang mendukungnya. Adapun gadis ini dan paha tebalnya yang akan meremukkan kepalanya malam ini, itu hanyalah bonus. Tapi kemudian dia mengangkat matanya dari pinggulnya dan melihat pahlawan kita berdiri tepat di sampingnya dan segera kehilangan ketenangannya. Menuntut penjelasan dan mengapa dia menempel pada pria lain di hari mereka seharusnya menikah. Saat itu juga, dia mendengar suara dari samping yang menyarankan agar dia menjaga sopan santun saat berbicara dengan saudaranya. Ya, itu adalah Wang Fugui, yang menuntut si bodoh itu memanggil pria itu sebagai Tuan Muda Ye. Jika tidak, dia memperingatkan bahwa dia akan merusak semua riasan yang ditempelkan di wajahnya untuk menyembunyikan tampangnya yang jelek. Tapi tidak menganggapnya serius, pria itu mengingatkan Wang Fugui bagaimana keluarga Ye sudah tamat, dan segera si bodoh ini, bersama dengan fosil yang mati-matian mencoba menyelamatkan keluarganya, keduanya akan bersatu kembali dengan kerabat mereka yang sudah mati. Yah, tidak bisa dikatakan dia tidak memperingatkannya, karena saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Wang melayangkan tamparan keras di wajah pria itu.
Dan seketika, sikapnya berbalik 180 derajat saat dia mulai merengek seperti jalang sambil berteriak memanggil penjaganya, tetapi diingatkan bagaimana dia hanyalah sampah tanpa sedikit pun energi bela diri, jadi Wang menyarankan agar dia tidak mempermalukan dirinya lebih jauh lagi. Saat itu juga, ketika keadaan akan meningkat dengan cepat, mereka mendengar suara Tuan Sha dari samping, yang juga datang untuk menyaksikan kesempatan penting ini dan menyarankan kepada kedua pria itu agar mereka menghindari kekerasan pada kesempatan yang membahagiakan ini. Ya, itu adalah wajah terakhir yang dia harapkan untuk dilihat di sini, dan dia bertanya-tanya apakah ini semua bagian dari rencana wanita itu. Tapi itu sama sekali tidak masuk akal karena bagaimana mungkin orang biasa seperti dia bisa bergaul dengan orang besar seperti itu. Saat dia masih mencoba merangkai apa yang sedang terjadi, dia mendengar wanita itu menyarankan kepada pahlawan kita agar mereka memulai pesta ini karena para tamu sudah menunggu mereka di dalam. Dan akhirnya menyadari apa yang direncanakan gadis gila ini, membuat si bodoh itu ketakutan setengah mati karena dia tidak pernah datang dengan persiapan untuk drama seperti ini. Beralih ke bagian dalam, semua tamu terlihat menoleh ke arah pasangan yang sedang berjalan memasuki aula. Bisa dikatakan itu adalah hal terakhir yang mereka duga hari ini, karena mereka sangat yakin ini adalah upacara pernikahan antara si bodoh hidung belang itu dengan gadis ini. Jadi, apa yang dilakukan si bodoh dari keluarga Y itu dengan berdiri begitu dekat dengannya? Yah, ayah si bodoh itu juga memikirkan hal yang sama. Mengapa calon menantunya malah memeluk pria itu di depan semua tamu, bukannya berjalan masuk bersama pria yang seharusnya dia nikahi? Ketakutan setengah mati, pria berkumis lancip itu berlari ke arah si gadis menuntut penjelasan. Namun hanya disambut dengan tatapan dingin saat gadis itu menyuruh pria tua itu untuk pergi saja. Setelah itu, dia berbalik dan mulai berjalan pergi, benar-benar mengabaikan teriakan si bodoh itu. Dengan itu, drama yang sesungguhnya pun dimulai, saat dia bersiap untuk menyeret reputasi seluruh keluarga pria ini ke dalam lumpur bersama dengan reputasinya sendiri. Dia menyatakan bahwa dia memutus pertunangannya dengan pria itu karena dia menolak dipaksa melakukan apapun tanpa persetujuannya, bahkan mengungkapkan bagaimana pamannya lah yang memaksanya melakukan apa yang terjadi saat pemakaman putra keluarga Ye. Selain itu, dia memulihkan pertunangannya dengan Ye Fen dan memohon restu dari semua orang. Ya, pidato yang hebat, tapi sudah terlambat untuk dimaafkan karena tindakannya telah mempermalukan keluarganya. Lagi pula, dia punya pilihan saat itu, dan jika dia menunjukkan setidaknya setengah dari ketegasan ini pada hari pemakaman, dia tidak akan berada dalam situasi menyedihkan seperti hari ini. Namun setidaknya permintaan maaf setengah hati itu berhasil membuat marah si bodoh yang sedang dipermalukan di depan semua tamunya, dan kawan, pria itu benar-benar gelap mata saat ini. Tapi sekali lagi, bukan berarti dia bisa melakukan apapun, karena pada akhirnya dia hanyalah pecundang lemah, yang bahkan tidak punya keberanian untuk membela diri tanpa dukungan ayahnya. Ayahnya, di sisi lain, adalah cerita yang berbeda. Maka dia menuntut pria berkumis lancip itu untuk memberikan penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang sangat berat. Ya, pria itu tahu dia dalam masalah besar, jadi dia meminta orang itu untuk tenang sejenak dan membiarkannya menangani situasi ini. Dan yang dia maksud dengan menangani adalah berlari ke arah gadis itu dan mulai berteriak agar dia bersikap benar sebelum dia membuat mereka semua terbunuh. Ya, rupanya dia sudah tidak takut mati, jadi dia menolak menikahi binatang berwujud manusia itu. Mengenai mengapa dia membawa pria ini bersamanya ke acara hari ini, itu karena dia ingin semua orang tahu bahwa perasaannya terhadapnya masih tetap sama. Mereka masih kekasih masa kecil, itulah sebabnya dia bersedia tetap di sisinya dan mencintainya selamanya, bahkan jika dia tetap menjadi bodoh seumur hidupnya. Sial, bahkan itu pun tidak berhasil karena pahlawan kita tahu ini hanyalah sandiwara belaka. Gadis itu hanya menggunakannya sebagai kambing hitam untuk menghindari semua konsekuensi. Jadi, ya, dia tidak merasa senang tentang hal itu. Pada saat itu, si pecundang sudah mencapai batasnya, jadi dia mulai berjalan ke arah gadis itu untuk menamparnya agar sadar karena telah memilih si bodoh itu daripada pria tampan seperti dirinya. Tapi baru beberapa langkah, sesuatu menghantam pipinya, membuatnya terpental di udara. Mendongak, dia melihat itu adalah Wang, yang mengingatkan pria itu tentang percakapan mereka sebelumnya, mengenai bagaimana dia seharusnya menyapa saudaranya dengan hormat. Melihat putranya terkapar di tanah, ayahnya naik pitam dan berteriak pada anak buahnya untuk menghajar pria itu sampai babak belur. Ya, tampaknya keadaan tidak menguntungkan bagi Wang karena meskipun dia kuat, dia harus menghadapi jumlah musuh yang sangat banyak, tapi untungnya bagi mereka, ada seorang penguasa di pihak mereka. Dan merasa keadaan mulai tidak terkendali, pria itu melangkah maju, menyarankan agar mereka menyelesaikan masalah ini dengan cara yang beradab. Pernyataan itu membuat ayah si bodoh itu geram, lalu dia menunjukkan wajah putranya yang bengkak. Ya, dia tidak meminta, dia menuntut.
Jadi sekali lagi dia memintanya dengan sopan untuk tidak menggunakan kekerasan dan membicarakan semuanya seperti orang dewasa. Yah, tampaknya kali ini dia mengerti, jadi dia memutuskan untuk mundur sebelum pria bodoh ini mengacaukan seluruh tempat ini. Beralih ke pahlawan kita, Li Hu menyarankan agar mereka pergi saja karena keadaan sudah mulai kacau. Sedangkan gadis itu, dia hanya menatap pemuda itu dengan mata berbinar karena pria ini memiliki dukungan yang begitu kuat bahkan setelah menjadi bodoh, dan dia senang tidak membuat pilihan yang salah. Sampai akhirnya seseorang menarik tangannya dari belakang, memintanya untuk berhenti. Berbalik, dia melihat pria berkumis lancip menunjukkan rekaman langsung ayahnya di rumah sakit, dan entah mengapa seseorang memasangkan masker oksigen di mulutnya, dan pria itu tampak kesulitan bernapas. Ketakutan, gadis itu bertanya apa yang dia lakukan, lalu pria itu mengingatkannya bahwa dialah yang memaksanya melakukan ini. Mengenai apa yang dia lihat, itu hanyalah salah satu anak buahnya yang menyuntikkan sejenis racun khusus ke dalam tubuh ayahnya, racun yang akan memastikan dia tidak akan pernah bangun lagi. Tapi tetap saja, dia tidak sepenuhnya tidak berperasaan dan memberi gadis itu pilihan. Tinggalkan pria itu, jadilah gadis penurut, dan lakukan apa yang diperintahkan. Jika tidak, dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Sambil gemetar, dia mengingatkan pria itu bahwa orang itu juga adalah kakak kandungnya sendiri. Bahwa meskipun dia tidak benar-benar peduli akan hal itu, dia telah cemburu pada orang itu seumur hidupnya karena ayah mereka selalu memilih kakaknya daripada dirinya, dan sekarang dia berencana mengambil alih semuanya dengan kekuatannya sendiri. Setelah memperjelas maksudnya, dia memberi gadis itu waktu 10 detik untuk memutuskan dan menikahi pria pilihannya. Jika tidak, nasib yang sama seperti ayahnya akan menantinya. Melihat gadis itu terduduk di lantai, Yevan sendiri bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Bagaimanapun juga, di satu sisi adalah nyawa ayahnya, dan di sisi lain, pria yang dia cintai. Tepat saat itu, si bodoh berambut pirang berjalan mendekat dengan seringai sombong yang sama di wajahnya, sambil mengejek wanita itu karena mengira akan semudah itu untuk melarikan diri darinya, dan untuk memberi pelajaran kepada si bodoh yang baru saja mempermalukannya di depan begitu banyak elit. Dia menerjang maju untuk menamparnya dengan keras. Namun sebelum dia bisa mencapainya, Yu Fei berdiri untuk melindungi pemuda kita sambil berteriak agar pria itu menjauhkan tangannya yang kotor dari prianya. Melihat gadis itu membelanya bahkan sampai sekarang, pria itu sangat marah sehingga dalam kemarahannya, dia keceplosan mengatakan bagaimana pria itu telah mengacaukan perjamuan pertunangannya yang merupakan alasan sempurna baginya untuk menghabisi seluruh keluarga Ye. Ya, dia menggali kuburnya sendiri dengan mengaku di depan semua orang ini bahwa dia memang mengincar keluarga Ye selama ini. Sedangkan bagi yang lain, mereka semua ternganga karena ini berarti perang akan segera pecah di antara banyak faksi kuat, sekarang setelah kebenaran terungkap. Sedangkan pahlawan kita, dia hanya menoleh ke arah anak buahnya dan memberi isyarat agar mereka tidak ikut campur untuk saat ini, dan membiarkannya menangani masalah ini sendiri. Karena ini adalah saat yang tepat baginya untuk memberikan peringatan keras kepada keluarga Le dan orang-orang yang mendukung mereka. Adapun si bodoh yang sombong itu, dia berteriak pada pahlawan kita untuk berhenti bersembunyi di balik seorang wanita dan melawannya seperti laki-laki, berjanji akan mengirimnya menyusul saudara-saudaranya. Yah, sepertinya hanya itu celah yang dibutuhkan pahlawan kita. Maka sambil berpura-pura bodoh, dia berterima kasih pada pria itu karena telah melakukan sesuatu yang sangat baik. Setelah itu, dia melangkah di depan kepalan tangan pria yang meluncur itu dengan Yue Fei yang mencoba menghentikannya, namun pemuda itu menolak untuk mendengarkan. Hal yang sama juga terjadi pada Wang, yang mencoba turun tangan namun dihentikan oleh Tuan Xia. Kembali pada pahlawan kita, yang dengan mudah menghindar. Setelah itu, dia mencengkeram pergelangan tangan si bodoh itu dan dengan seringai percaya diri bertanya, apakah dia sedang mencoba membunuh nyamuk dengan ayunan tangan seperti itu. Saat dia teralihkan oleh komentar konyol itu, pahlawan kita memanfaatkan celah tersebut dan melesatkan jarum ke arah lengan pria itu, dan benda itu menusuk langsung ke tubuhnya, menyebabkan racun yang bereaksi lambat menyebar ke seluruh sistem sarafnya. Namun karena itu bukan racun yang bereaksi cepat, hal itu hanya membuat pria itu merasa tidak nyaman, sedikit pusing karena efek sampingnya. Dia mundur selangkah dan bertanya apa yang telah dilakukannya padanya barusan. Tapi tentu saja pemuda itu membantah melakukan apapun, namun tidak mungkin dia termakan kebohongan menyedihkan itu karena lengannya terasa seperti akan copot. Ya, lengan itu seharusnya menjadi masalah terkecilnya saat ini, karena saat ini racun tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya dan secara aktif menggerogoti organ vitalnya, menyebabkan pendarahan internal yang parah. Dengan geram, pria itu mencoba memaksanya mengakui kebenaran. Namun pahlawan kita menghindar dan mendorong wanita malang itu ke depan UNT 075K, menyelamatkan dirinya sendiri.
Dan itu berhasil karena wanita itu menegurnya karena mencoba menjebak orang yang tidak stabil secara mental atas sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan dan membuat keributan besar hanya untuk menutupi kenyataan bahwa dia melukai lengannya sendiri saat mengayunkan tinjunya. Ayahnya juga ikut menimpali dan mengatakan hal yang sama sambil menyarankan agar mereka tidak membuat masalah lagi karena para tamu sedang memperhatikan. Berpaling pada si bodoh di belakangnya, dia memberi isyarat agar pria itu melakukan sesuatu terhadap wanita bodoh tersebut. Si kumis lancip menuruti dan berlari ke arah Yue Fei, mengingatkannya bahwa waktunya sudah habis dan meminta keputusannya, ayahnya, atau pria yang tidak stabil secara mental itu. Dan agar lebih jelas, dia mendekat dan membisikkan ke telinganya bagaimana setelah kekacauan yang dia buat malam ini, keluarga lain sudah mulai bergerak melawan keluarga Ye, dan memperingatkan gadis itu bahwa jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada dua anggota terakhir keluarga Ye yang tersisa malam ini, dan itu semua akan menjadi kesalahannya karena dia telah menyeret pria itu ke dalam urusan keluarga mereka. Menyadari bahwa dia telah menyeret Ye Fan ke dalam kekacauannya dan sekarang nyawanya dalam bahaya, gadis itu merasa sangat hancur. Maka untuk memperbaiki kesalahannya, dia setuju untuk melakukan apa yang diinginkan semua orang dengan syarat tidak akan ada bahaya yang menimpa keluarga Ye Fan karena dirinya. Hanya itu yang ingin didengar pria itu, jadi dia menginstruksikannya untuk segera bangkit, menghapus air mata itu dan tampil cantik untuk upacara pernikahannya agar mereka bisa segera menyelesaikannya. Namun sesaat sebelum pergi, dia meminta maaf kepada pemuda itu karena telah melakukan ini padanya, namun dia tidak punya pilihan lain lagi. Beralih ke arah Wang, dia menginstruksikan pria itu untuk memastikan Ye Fan pulang dengan selamat dan merawatnya mulai sekarang. Tapi pria itu jelas-jelas menentang hal ini karena dia tahu ini bukanlah apa yang diinginkan gadis itu dan menanyakan alasannya. Tapi tahu bahwa menjawab pertanyaan itu juga akan membahayakan nyawanya, dia hanya menyuruh pria itu untuk pergi saja karena mereka berdua memang tidak pernah ditakdirkan untuk bersama. Tuan Xia sendiri menentang seluruh hal ini, jadi dia bertanya pada si pemuda apakah dia tidak akan melakukan apa-apa. Mendengar itu, Ye Fan hanya menundukkan kepalanya sejenak. Lalu, boom! Dia menunjuk ke arah si bodoh itu sambil berteriak bahwa pria itu sakit dan tidak bisa punya istri, yang disalahartikan oleh pria itu sebagai ucapan bahwa dia mandul atau semacamnya, sehingga dia berteriak pada pengawalnya untuk mengusir mereka. Ya, tidak perlu melakukan itu karena pahlawan kita sudah bosan dengan semua drama ini, jadi dia bersiap untuk pergi sendiri. Mengikutinya, kedua pria itu juga bersiap untuk berangkat. Tapi tak satu pun dari mereka senang dengan apa yang terjadi, terutama Wang karena pria malang itu terus memohon pada pahlawan kita untuk memberinya satu isyarat saja, dan dia akan meratakan seluruh tempat ini dengan tanah. Sementara itu, di belakang, keduanya kini berdiri di atas panggung dengan gadis itu meminta maaf kepada para tamu atas semua kekacauan yang dia buat sebelumnya, menyalahkannya pada pengaruh alkohol. Dan karena dramanya sudah berakhir, dia menyatakan siap untuk memulai pernikahan ini. Kembali pada pahlawan kita yang mulai merasa terganggu oleh pria ini yang terus merongrongnya, bukannya mengikuti instruksinya. Tetap saja, setidaknya usahanya untuk terus menghalangi dia pergi, memberinya kesempatan untuk menyaksikan hancurnya keluarga bajingan itu dengan mata kepalanya sendiri, karena racun itu sebentar lagi akan bereaksi. Dan kemudian hal itu terjadi. Tepat saat dia sampai di hitungan 1, pria itu tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya meledak dalam rasa sakit yang luar biasa hingga pikirannya membeku. Lalu, bam, dengan cepat si bodoh itu tumbang tepat di samping calon pengantinnya dengan mulut berbusa. Ketakutan, ayahnya bergegas memeriksa putranya, tapi pria itu sama sekali tidak merespons, hingga dia berteriak meminta seseorang memanggil ambulans. Saat itulah tangan lain muncul untuk memeriksa kondisi pria itu, dan hasilnya mengejutkan seisi ruangan saat pria itu mengungkapkan bahwa orang di lantai itu sudah tidak bernapas lagi. Yah, tidak semua orang di sana sedih dengan hasil ini, terutama Yu Fei, yang punya firasat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beralih keluar, pahlawan kita terlihat sedang merencanakan langkah selanjutnya. Tapi masalahnya, banyak hal yang terjadi di kota ini, dan dia masih tidak tahu berapa banyak keluarga yang diam-diam bekerja untuk menghancurkan sisa-sisa keluarganya. Tapi satu hal yang dia pelajari malam ini adalah siapapun orang-orang ini, mereka pasti membutuhkan Yu Fei. Itulah sebabnya mereka begitu memaksa untuk menikahkannya dengan bajingan itu, karena hal itu akan memberi mereka akses ke semua sumber daya keluarga Yu Fei. Artinya, dia tidak bisa membiarkan wanita itu jatuh ke tangan siapapun untuk saat ini. Tepat saat dia memikirkan sesuatu, dia disergap dari belakang oleh si rengek, dan kali ini si bodoh itu 100% yakin bahwa jagoan kita selama ini hanya berpura-pura dan sudah kembali normal. Ya,
Pria ini benar-benar menyusahkan daripada membantu karena dia tidak boleh membiarkan rahasia ini terbongkar sekarang, apapun yang terjadi, maka dia mulai meneriaki pria itu, berakting bodoh sambil menyuruhnya berhenti mengulang pertanyaan konyol yang sama terus-menerus. Ditambah lagi badannya berat sekali, jadi dia meminta pria itu memberinya ruang, sambil merutuk dalam hati betapa bodohnya gunung otot ini. Ya, tidak. Pria itu tidak mengerti isyarat dan terus mendesak agar dia mengatakan yang sebenarnya, karena tidak mungkin semua ini hanya kebetulan. Karena kesal, jagoan kita mengalihkan perhatiannya ke masalah yang lebih mendesak dan memberi isyarat kepada Pak Tuasia untuk mencari tahu di rumah sakit mana mereka menahan ayah Suan Yufei. Mengikuti perintahnya, dia menginstruksikan Lihu untuk melakukan itu, dan pria itu menurut. Tapi dalam hati, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa orang seperti Xia mau bertindak sejauh itu untuk mendukung orang yang mentalnya tidak stabil. Dan setelah kejadian malam ini, kecurigaannya bahwa bocah itu telah pulih kesadarannya semakin kuat. Beberapa menit kemudian mereka berhasil menemukan lokasi pria itu, jadi mereka semua bersiap untuk berangkat. Tapi tepat saat mereka akan pergi, si Dungu di belakang mereka memanggil Tuan Xia. Dan ketika ditanya apa maunya, si bodoh itu nyeletuk bahwa jika Ye Fan sampai sejauh itu membantu menyelamatkan ayah Yufei, itu karena dia mulai menyukai wanita itu. Bahkan tanpa membiarkan pria itu menjelaskan, dia memperingatkan si bodoh itu bahwa jika dia berani melirik wanita itu dengan cara yang aneh, dia akan menghantamnya ke tanah. Ya, pria malang itu hanya berbalik karena dia tidak ingin berurusan dengan omong kosongnya. Adapun Lihu, dia menyarankan agar mereka bergegas, karena menurut informasinya, setelah kematian pria tadi, si kumis lancip takut Suan Yufei akan mengambil alih seluruh keluarga, jadi dia berencana memindahkan ayahnya ke lokasi lain. UNT 075K tetap mengendalikan gadis itu. Wang marah karena pria itu masih belum kapok, tapi Ye Fan meyakinkannya UNT 075K tidak khawatir, karena dia sudah mengirim beberapa orang UNT 075K menahan pria itu. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di rumah sakit. Tapi tepat saat mereka akan masuk, mereka dihentikan oleh sekelompok pria yang ditempatkan di sini oleh pria berkumis lancip itu. Dan menurut pria botak di depan, tidak ada yang boleh lewat kecuali ada perintah langsung dari bosnya. Tapi Wang menuntut pria itu minggir, jika tidak dia mengancam akan menghancurkan rahangnya. Tapi pria itu tidak peduli karena hanya ada 4 orang melawan selusin anak buah mereka. Ya, benar. Seolah itu bisa menghentikan Wang, dan pria itu langsung menghancurkan rahang si botak sambil menghabisi sisa antek lainnya. Setelah selesai mengurus sampah-sampah itu, dia meminta pahlawan kita masuk selagi dia berjaga di luar UNT 075K, memastikan tidak ada yang mengganggunya. Bagi Xia Hao, ini pertama kalinya dia melihat kekuatan Wang Fugui, dan dia merasa ngeri karena sebelumnya dia hanya menganggapnya sebagai karakter figuran. Tapi pria ini berada di level yang sangat berbeda. Beralih ke dalam, dan benar saja, Ye Fan menemukan pria itu terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Tanpa membuang waktu, dia mulai memeriksa tubuh pria itu UNT 075K, mengecek kondisinya. Dan untungnya, dia masih hidup. Tapi buruknya, tubuh pria ini dipenuhi dengan 7 jenis racun berbeda. UNT 075K menjaganya tetap dalam kondisi ini, yang juga mengonfirmasi kecurigaannya bahwa kecelakaannya juga direncanakan. Tapi karena mereka gagal melenyapkannya saat itu, orang-orang ini menggunakan racun ini UNT 075K, memastikan dia tidak pernah bangun lagi. Dan jika itu masalahnya, berarti dia telah menemukan sekutu barunya dan bersiap UNT 075K mengobati tubuh pria itu. Dan menggunakan jarum itu, dia melakukan beberapa tusukan secepat kilat atau apapun yang mereka lakukan dalam akupunktur UNT 075K, membuang racun yang bersirkulasi di pembuluh darahnya. Segera setelah itu terjadi, tubuh pria itu mulai gemetar hebat dengan pembuluh darahnya mulai membengkak dan menghitam. Dan secepat itu pula, racun yang menumpuk di dalam dirinya mulai keluar dari luka tusukan yang dibuat oleh Ye Fan.